Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah pada on semua nih. Sebentar, Endah cek. Ini ada berapa? Ada 382. Oke, Endah cek sound dulu ya teman-teman. Suara Endah aman? Boleh digoyang-goyangkan tangannya. Oh, Bumi ini udah goyang jempol. Ya udah jempol deh, jempol, goyang jempol. Biar jempolnya kan olahraga ya, balas-balasin chatan terus nih. Oke, alhamdulillah. Berarti suaranya aman. Gambarnya aman ya? Aman. Saldo aman, saldo? Saldo aman. Awal bulan Kak udah dibom sama mitra, bom transferan. Masya Allah. Oke teman-teman, silahkan lakukan aksi peduli ya. Mitra-mitranya sudah masuk ke Zoom atau belum? Ayo dicek, patroli. Karena materi ini insya Allah bagus banget ya, materi dari Ayah Irwan tentang parenting, seminar parenting nih. Jadi bagaimana seni berkomunikasi dengan pasangan. Oke. Ya. Oh, Mas Ipo sudah join. Assalamualaikum Mas Ipo. Assalamualaikum. Ya, baik Mas Ipo silakan. Ya, izin ya sebentar. Terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman kalau mendengar suara saya dengan jelas, lambaikan tangan boleh? Iya, alhamdulillah. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil luar biasa. Ada yang sama kucingnya, Masya Allah, kucing ikut pembinaan juga. Biar kucingnya membangun hubungan yang baik ya dengan pasangannya juga gitu. Jangan kerasa gerusu nggak jelas ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman kita sepakat ya bahwa di BP insya Allah kita menuju couplepreneur dan kita menuju juga yang namanya familypreneur. Nah kita aja diajarin ya bahwa sama orang lain ya itu nggak hitung-hitungan, apalagi dengan pasangan. Ya, jadi apa-apa jangan hitungan. Maksudnya apa? Entah itu hasil dari BP, entah itu hasil dari yang lain, ya kan? Nah kita nggak usah hitung-hitungan banget. Tentu kita tahu bahwa tanggung jawab penafkahan itu di pundaknya suami, ya, kepala rumah tangga gitu. Kita udah tahu itu semuanya. Tapi kalau misalnya sekarang kita sebagai istri ya yang kemudian juga turut membantu, ya alhamdulillah kita bersyukur kan punya kesempatan untuk membantu. Yang repot itu kita nggak punya kesempatan teman-teman untuk membantu. Ya, yang repot itu kalau apa? Kita kekurangan uang. Nah, kita udah untung dua nih, kita punya kesempatan untuk membantu satu hal, ya, dan alhamdulillah nggak kerepotan dari segi uang. Nah, jadi jangan hitung-hitungan uang. Tanda petik ya, saya bilang, kalau kita hitung-hitungan juga sama pasangan, nanti ya jangan-jangan malaikat juga hitung-hitungan sama kita, gitu. Ya, malaikat penabur rezeki. Nah, begitu juga sebaliknya dari sisi suami, gitu ya, tahu bahwa dirinya memang si penanggung jawab untuk urusan nafkah, ya berjuanglah, sungguh-sungguh lah, gitu. Saya yakin ya kalau kita sebagai suami sudah berkeringat ya udah capek gitu ya cari nafkah ya serius sungguh-sungguh gitu ya itu berapapun hasil yang kita bawa ke rumah ya itu pasangan pasti happy pasti juga bahagia yakin saya bukan soal jumlah rupiahnya tapi soal jumlah tanda petik ya keringat kita kesungguhan kita nah kesungguhan ini yang kita tunjukkan dan saya yakin juga kalau kita udah sungguh-sungguh akan tiba waktunya nanti ya hasilnya lumayan juga gitu Allah kan menilai gitu kita udah sungguh-sungguh, udah belajar ilmunya, ikut pembinaan, apa kata mentor diikuti, ya, Ayah Irwan kasih nasihat kita ikuti, ya saya percaya itu akan ngefek juga pada rezeki kita, insya Allah gitu, ya kan? Nah, jadi prinsip kita kayak gitu teman-teman ya. Kalau sama orang lain aja kita nggak hitung-hitungan, apalagi dengan pasangan kita. Dan pasangan ini kan emang ibadah termahal, ibadah terpanjang gitu. Ya. Bahkan nanti kita sampai di sorga, di pintu sorga yang kita itu ya diingatkan tentang pasangan kita lagi gitu ya kan yang kita pengen ngumpul lagi dengan pasangan kita gitu ya nah jadi begitu kita nikah gitu ya nah itu jadi ibadah semuanya dalam makannya kita tidurnya kita semuanya ya bahkan kalau bagi laki-laki gitu ya ketika dia sedekah 100.000 sebelum nikah dengan sedekah 100.000 setelah nikah itu hitungannya beda ya double lagi ya, jadi nikah ini multidimensi ibadahnya ya multi pahala gitu. Nah, sayang banget ya kalau itu terganggu hanya gara-gara rupiah gitu ya. Terus dari sini kita tarik lagi garis berikutnya apa itu?
tentang transparansi informasi, ya, transparansi informasi. Jadi misal dari segi tabungan, gitu ya, berapa di istri, berapa di suami, gitu ya. Kita nih kalau misalnya ya dalam sebuah koperasi aja gitu ya, itu ternyata sekretaris atau bendahara tidak transparansi dari segi informasi, itu kan kita juga males gitu, kan nggak enak rasanya, ya kan? Kita sebagai anggota juga males gitu loh, ya kan? DKM masjid juga informasi nggak jelas, transparansi nggak jelas, kita juga akhirnya ya kita sih nggak berani nuduh, tapi akhirnya kita males gitu loh untuk melakukan lebih gitu, ya kan? Nah, apalagi ini kan rumah tangga kita gitu, pasangan kita gitu, orang yang paling kita percaya kan. Lah, kalau dia tidak jelas informasi dan transparansinya, kita juga seperti itu, jadinya nggak enak kemana-mana. Gitu. Jadi kayak saling curiga, saling was-was, saling kayak ngenahan gitu ya. Nggak enak lah ujung-ujungnya semua. Nah, jadi kita mulai aja teman-teman ya dengan transparansi ya. Insya Allah nanti pasangan kita tambah percaya sama kita. Siapa lagi orang yang mau percaya sama kita kalau bukan pasangan kita coba? Ya, jadi pasangan itu harus total percaya sama kita. Ya, saya punya om ya, salah satu di Kopassus gitu ya, petinggi di Kopassus ya, barusan pensiun beliau. Beliau bilang sama istrinya, apapun yang terjadi di luar sana, kita sanggup hadapi. Ya, kita sanggup hadapi. Tenang aja, ya kan? Rezim berganti pun kita nggak masalah, kita sanggup hadapi. Ada musuh pun bilang kita sanggup hadapi. Kalau apa, yang penting kita berdua nih kompak. Gitu. Itu aja. Yang di luar itu kita akan hadapi semua. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, beliau waktu itu juga ada menangani ya beberapa daerah yang separatis gitu, ya separatis gitu, ya pemberontak lah bahasa lainnya gitu ya. Nah, itu beliau hadapi itu, ya kan? Tapi ya beliau tenang aja, dia bilang, ini di dunia ini kita hadapi semua, dia bilang. Ya ganti rezim, ya separatis, ya atau siapapun gitu, kita hadapi semua. Yang penting kita berdua kompak. Tapi kalau kita berdua nggak kompak, ini udah repot, ya. Ini udah repot. Dan orang bisa jadi menghasut, orang bisa jadi juga ngasih fitnah gitu. Jangankan kita, keluarga Rasulullah aja kasih fitnah kok, ya. Aisyah aja kena fitnah kok gitu. Apalagi kita kan gitu. Jadi dikasih fitnah, dikasih macam-macam gitu ya, ucapan yang nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita berdua kompak, nggak akan ada yang bisa ganggu kita. Terserah mulut orang mau ngomong apa. Mulut haknya dia, hati haknya kita kan gitu. Kita kontrol hatinya kita. Kita kontrol ya kekompakan kita bersama pasangan kita. Nah, dalam Islam itu ya saya ingatkan sekali lagi, 1+1 bukan 2, teman-teman. 1+1 bukan 3, teman-teman. Ya. Kalau di manajemen di perusahaan disampaikan 1+1 sama dengan 3 gitu. Ya ini simbol aja menunjukkan sinergi lah. Ya jadi bukan 2 hasilnya tapi 3 gitu. Buah dari sinergi. Tapi kalau dalam Islam bukan 2 hasilnya, bukan 3 juga. Minimal 27. Minimal 27, teman. Ya. Apa artinya kalau kita selaras, guyub, rukun ya, kompak beneran ya, itu insya Allah rezeki mah jangan dari apa ya, di segi pahala ya, pahala kan itu urusan Allah ya, kita nggak bisa detect gitu ya. Tapi rezeki yang bentuknya materi itu pun kita bisa rasakan teman-teman, bertambah dan bertumbuhnya itu ya kalau kita selaras. Dan ini memang rumus dasar yang Allah terapkan ke semua teman-teman, organisasi, perusahaan, negara ya, komunitas ya, rumah tangga. Kalau rukun rezeki ngucur, kalau bertengkar berdebat itu rahmatnya dicabut, nanti pelan-pelan juga rezekinya dicabut ya. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Dan kita mulai dari yang kecil lah, ya. Kita nggak usah ngomong Indonesia, kita nggak usah ngomong kota kita. Kita mulai ya dari kerajaan kecil ya, yaitu rumah kita, ya, rumah tangga kita. Ya, rukun di sana. Gitu. Nah, syukur-syukur uangnya banyak. Tapi andai kata duitnya belum banyak pun, enak gitu. Ya, karena satu sama lain udah selaras, kan gitu. Dan spiritnya satu lagi saya bilang apa? Nggak ada spiritnya itu kalah menang, teman-teman. Ya, aku yang menang, dia yang kalah. Atau sebaliknya, jangan gitu. Atau spiritnya memang aku yang benar, ya 100% aku benar, dia yang salah. Enggak gitu juga kan gitu. Kita mencari apa yang benar menurut Allah satu hal. Kedua, apa yang nyaman bagi bersama. Kan gitu. Kita aja nih ya, misal mau piara kucing di rumah. Piara kucing hukumnya apa? Ya bisa mubah, ya bisa juga mungkin menuju sunnah gitu. Anggaplah mubah misalnya. Ya kan? Kita mau piara atau enggak? Mau kucingnya apa nih? Kucing domestik atau yang anggora atau apa gitu. Nah, apa anjuran dari saya? Bukan soal kucingnya, bukan soal jenis kucingnya, tapi apa yang nyaman bagi suami, apa yang nyaman bagi istri, apa yang nyaman bagi si isi rumah itu. Itu aja udah. Jadi bukan soal salah benar, teman-teman. Bukan soal salah benar. Apa yang nyaman bagi semua. Ya. Nah, jadi dari hal yang kecil seperti ini kita beresin gitu ya.
insya Allah kita menapak pada tangga yang lebih besar lagi. Yang itulah kita sebut dengan couplepreneur. Mudah-mudahan nanti ketika anaknya sudah masuk SMP, SMA, menuju juga familypreneur. Ya. Nah itu dimulai dari kita. Saya berharap besar ya teman-teman di sini. Alhamdulillah mitra-mitra BP itu punya satu modal yang luar biasa menurut saya ya, yang orang lain jarang punya. Apa itu? Kepolosan. Ya, polos ini ada bagusnya. Ya, polos ini berarti mau dibentuk. Ya, polos ini berarti memang nggak akal-akalan. Ya, polos ini berarti insya Allah nggak ada yang licik-licikan. Ya, jadi polos itu bagus. Ya, walaupun identik dengan keluguan, nggak ngerti apa-apa, itu nggak apa-apa. It's okay. Nggak ngerti apa-apa itu is okay gitu. Ya kan? Artinya apa kan siap diisi, siap ditempa, siap belajar. Ya kan? Terus ya, yang sekali lagi nomor 2, karena polosnya itu mau dibentuk, mau diajar, akhirnya apa? Mulai juga belajar agama. Ini kan bagus. Ya kan? Allah itu ya saya bilang Allah itu tahu kita bakal keliru. Saya ulang ya, Allah itu tahu kita bakal keliru. Ya, kita bakal salah. Kita bakal jatuh, kita bakal terjerembab, kita bakal dosa. Allah itu tahu semuanya. Nah, bekalnya cuma satu, apa? Mau belajar. Ya. Coba dulu kita pakaian seperti apa, sekarang gimana? Dulu sholat kita pernah ketinggalan, sekarang seperti apa? Ya kan? Nah, dulu juga kita punya tabik yang nggak benar kan, sekarang alhamdulillah udah seperti apa. Ya, jadi Allah tahu kita bakal salah, teman. Allah tahu kita bakal keliru gitu. Tapi yang penting apa? Kita mau belajar kan gitu. Ya, kayak saya contohnya, saya 4 bersaudara nih ya, dicampur lagi sepupu 5 orang, total 9. Itu kita sekolahnya di sekolah Katolik semuanya coba. Bagaimana mungkin keluarga Muslim sekolahnya di sekolah Katolik coba, ya kan? Nah, tapi ya sudah terjadi kan, mau diapain lagi coba? Karena orang tua saya ya dan tante saya, paman saya, cara pikirnya pokoknya sekolah yang paling bagus di kota itu anak di situ, gitu aja cara pikirnya. Nah, bertepatan sekolah itu memang bagus gitu, paling mahal gitu. Ya udah bela-belain masuk sana walaupun kita susah, walaupun kita miskin. Ya, ayah saya komitnya kayak gitu, pokoknya anak ini harus di sekolah yang terbaik, uang bisa dicari, pendidikan nomor 1. Disitulah kita semuanya berempat. Sepupu saya juga 5 orang, gitu juga semuanya. Nah, tapi begitu saya umur sekarang, ya umur ya udah usia-usia kuliah gitu ya, apalagi di usia 20-an, saya menilai itu bukan keputusan yang tepat. Tapi sudah terjadi, mau gimana coba? Mau diapain coba? Ya kan? Nah, ya sudah kita ambil hikmahnya aja kan, ambil hikmahnya aja, ya kan? Ya anak kita yang seterusnya jangan lagi seperti itu, ponakan jangan sampai seperti itu. Tapi coba kita analisa ya dengan keadaan sekarang. Itu kan keliru gitu. Allah tahu kita bakal keliru kan. Yang penting apa? Mau belajar, mau berubah. Ya, teman-teman juga dulu yang mungkin nggak pakai kerudung gitu kan, ya sekarang pakai kerudung gitu kan. Nah, itu kan keliru, itu kan salah gitu. Tapi sekarang kita gimana coba? Yang penting kan sekarangnya ke depannya mau gimana kan gitu. Jadi ketika misalnya ada something yang keliru, ya nggak apa-apa, tenang aja. Saya tampil di sini misalnya ya, menceritakan kesalahan saya ya, kelemahan saya, aib saya yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Itu yang saya ceritakan tentu yang kecil-kecil, teman-teman. Yang gede-gede nggak mungkin saya cerita di sini. Ya, itu cukup jadi rahasia saya dan keluarga aja kan gitu. Ya. Nah, jadi saya pun juga penuh salah, penuh ada juga masalah gitu ya. Salah dan masalah gitu ya. Nah, dan tidak mungkin saya bahas semua di sini gitu ya. Tapi di sini saya mau kasih contoh, teman-teman. Nggak ada yang orang itu tiba-tiba sampai posisi yang bagus, hebat, benar tuh nggak ada. Semuanya pakai proses kan gitu. Ya kan? Ada tahapannya dan kadang-kadang kita jatuh juga, kita keliru juga, kadang-kadang dosa juga, teman-teman. Bekalnya cuma satu aja, kita mau belajar, kita mau berubah. Ya. Dan kita nih alhamdulillah ya, kalau saya cara pikirnya, begitu kita bangun pagi, ya berarti Allah masih kasih kesempatan kita untuk berubah. Begitu kita masih ada umur, bangun pagi, hirup udara, berarti Allah kasih kesempatan ya untuk kita memperbaiki ya yang keliru-keliru di hari-hari sebelumnya. Ya, kita mulai dari mana? Kita mulai dari rumah kita, dari rumah tangga kita. Nanti pelan-pelan baru kita ke tim, ke mitra dan seterusnya. Ya. Pesan dari saya teman-teman ya, happy family, ya, happy partners. Kalau kita di keluarga tidak happy, kita sulit yang membawa happiness pada mitra-mitra. Kita sulit membawa happiness pada partner-partner. Ya, jadi happy family dulu, baru nanti happy partners. Ya. Kalau nggak semu ntar. Ya, jadi kita ketemu mitra, emang senyum-senyum, tawa-ketawa, jalan-jalan gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, bagus gitu kan ya. Tapi semu gitu. Karena apa? Selama apapun hubungan kita sama mitra di luar sana, toh ujung-ujungnya kita balik ke rumah. Rumah ini harus happy, teman-teman. Rumah ini harus jadi sorga, kan gitu. Ya kan? Kita habis waktu kan banyak tuh di rumah kan gitu. Nah, jangan sampai di rumah kita nggak bahagia kan. Dan ketika kita nggak bahagia di rumah, terus kita berusaha membahagiakan mitra, ini kan beratnya luar biasa. Gitu. Ini kan beratnya luar biasa.
ya. Walaupun itu ya bagus juga gitu ya. Maksud saya ya kita lagi masalah tapi ya mitra tetap kita bikin happy, ya itu bagus juga. Tapi yang paling ideal adalah apa? Di rumah kita happy, mitra kita bikin happy, itu paling ideal. Itu yang kita tuju, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau happy family, insya Allah lebih mudah mengantarkan pada happy partners. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akan belajar banyak ya pagi ini, insya Allah bersama Ayah Irwan. Teman-teman tahu sendiri ya, saya belajar banyak dari beliau, belajar lama ya sama beliau gitu ya, alhamdulillah. Makanya materi beliau saya putar ulang gitu kan ya. Terus juga beberapa kita kasih catatan, dan alhamdulillah juga beliau concern sama kita semua ya, concern dan sayang sama kita semua. Makanya pertanyaan dari teman-teman, beliau berusaha jawab sebisanya ya, berusaha jawab sebisanya, masya Allah ya. Coba saya sapa dulu. Assalamualaikum, Ayah Irwan. Waalaikumsalam Mas Ipo, Insya Allah. Sehat Ayah Irwan? Semakin mendengar semakin nervous saya nih Mas Ipo. Insya Allah. Ini Ayah Irwan lagi di mana nih, di Gramedia? Di mana nih banyak buku? Iya, jadi ini berpura-pura yang tidak melelahkan Mas Ipo. Kalau komunikasi yang nggak lancar di rumah tangga itu kan melelahkan ya. Ini berpura-pura jadi saudagar Mas Ipo, belajar jadi saudagar buku. Oh, ini tinggal kan udah ada gambar bukunya gitu, terus diputar lagu ini, Kenny G. Oh, udah kayak media. Allah. Ya sudah, tapadol Ayah Irwan. Iya Mas Ipo. Saya izin jadi peserta. Nah, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang ya teman-teman ya, karena kalau kita tadi Mas Ipo bilang kalau habis kita bangun kemudian kita menyebut nama Allah dan kemudian kita menjadi terhubung dan tersambung, misalnya mengalir air mata tipis di ini, kita rasanya nikmat sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalau habis bangun pagi-pagi itu kedua-duanya kita, antara kita dengan pasangan kita merasakan tetap terhubung dan tersambung, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Yang paling berat teman-teman yang saya rasakan ini adalah ketika bangun pagi itu tiba-tiba beban dunia itu semakin berat gitu. Bukan apa-apa, bukan karena beban pekerjaan, karena kita tiba-tiba pasangan kita itu menjadi beban kita gitu. Komunikasi nggak lancar, nggak susah untuk menyapanya, dan pasangan kita juga menjadikan kita menjadi beban yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita berdoa kepada Allah SWT, terutama dalam 2 waktu di dalam kita berumah tangga, ketika kita bangun dan ketika kita mau tidur, mudah-mudahan adalah waktu yang terbaik untuk rumah tangga kita insya Allah. Saya diamanahkan ini teman-teman untuk mendiskusikan, mendampingi teman-teman untuk berbicara soal komunikasi. Sebuah persoalan sebenarnya tidak sederhana ya teman-teman ya, karena kalau di dunia parenting itu komunikasi itu mengambil bahagian yang sangat besar. Gitu. Banyak sekali terjadi kesalahpahaman, atau bahkan kalau kita melihat di Indonesia ini teman-teman yang melakukan SWT, kenapa tingkat perceraian menjadi di Indonesia ini sangat tinggi, bahkan terakhir 2 tahun sebelum pandemi ini, setahun sebelum pandemi ini yang saya dapat kabar dan dapat datanya itu, Indonesia sudah masuk ke tingkat ranking 5 ya di dunia gitu, tingkat perceraian yang sangat tinggi. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena 2 orang yang di dalam rumah itu, dia di dalam rumah 24 jam, tapi sebenarnya dia nggak sejiwa gitu, karena nggak ada komunikasi yang lancar gitu. Tidak ada ketika seorang suami berbicara ke istri, istrinya hanya sekedar mendengar tapi tidak mendengarkan. Gitu. Atau ketika seorang istri berbicara kepada suami, suaminya hanya sekedar untuk memberikan perhatian sebisanya, tapi tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pihak istri. Perselingkuhan juga terjadi di sini teman-teman, karena persoalan komunikasi yang stuck ya, komunikasi yang tidak lancar. KDRT juga terjadi, banyak terjadi karena persoalan komunikasi, terutama ketika pesan yang kita mau sampaikan tidak ditangkap oleh pasangan kita gitu, sehingga kemudian pasangan kita, karena dia punya juga persoalan waktu dia kecil, karena dia pernah menjadi korban kekerasan waktu dia kecil, maka
ketidaknyamanan dalam komunikasi akan memicu pasangan kita ini, istri atau suami kita ini melakukan KDRT. Dia pernah mengalami kekerasan waktu kecil, dia menjadi korban waktu kecil, dan dia akan pasti menjadi pelaku ketika dia besar dan tidak terperbaiki kesalahan-kesalahan dia ini. Perceraian, KDRT, perselingkuhan, bully, termasuk juga mungkin istilah yang Mas Ipo sampaikan ke kita semua yang sering kita dapat nasihat dari Mas Ipo gitu, persoalan kebahagiaan gitu ya teman-teman ya, karena komunikasi nggak bisa kalau karena tidak terjadi komunikasi yang baik antar pasangan, kita susah untuk men-share perasaan kita kepada pasangan kita. Saya izin kepada teman-teman ke Mas Ipo untuk share bahan-bahan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita insya Allah ya. Nah teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya agak panjang ini ya, judul novel ini sebenarnya. Jadi tak ada pengertian tanpa dialog dan tak ada harmonis tanpa saling memahami. Ya ini judulnya, judul diskusi kita hari ini. Jadi nggak ada pengertian antara suami dan istri kalau nggak ada dialog. Gitu, nggak ada dialog itu kan bukan hanya persoalan efektif ya teman-teman ya, tapi juga afektif. Dialog itu bukan hanya persoalan kita bertukar secara logika dengan pasangan kita, tapi kita juga bertukar hati dengan pasangan kita, gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali pengertian nggak disampaikan itu karena antara kita dengan pasangan kita itu bertukarnya adalah antara logika dengan logika, ya kawan-kawan ya. Tetapi kita kalau kita bertukar dengan logika sehingga apa yang kita sampaikan kepada pasangan kita nggak sampai ke hatinya ya, nggak ada juga harmonis tanpa saling memahami. Ini juga banyak teman-teman yang melakukan subhanahu wa ta'ala, harmonis yang kita inginkan itu pasti karena kita saling memahami pasangan kita, seorang ayah, seorang suami memahami betul seperti apa psikologi istri gitu ya. Kapan dia harus memuji, kapan dia harus menghargai. Seorang istri juga ketika suaminya lelah dari bekerja, kemudian dia sudah barang tentu dan karena dia paham tentang suaminya, dia nggak mau memaksakan gitu ya. Sama seperti kalau kita melihat sejarah sebuah masterpiece komunikasi ya. Saya yakin teman-teman di rumah sudah punya buku ini gitu, karena kalau di parenting itu salah satu yang disarankan buku yang harus kita miliki itu bukunya tentang Ummu Sulaim ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya ini insyaallah. Buku Ummu Sulaim itu sekarang menjadi buku rujukan di komunikasi secara parenting secara modern ya. Dahulu itu komunikasi itu dipenuhi dengan sekian banyak teori-teori gitu. Ada komunikasi produktif, komunikasi efektif, komunikasi yang lain-lain. Tapi setelah para ahli di parenting itu mendalami bagaimana komunikasi Ummu Sulaim kepada Abu Thalha, nah itu dijadikan sekarang menjadi rujukan. Kalau kita melihat ayah bunda yang melakukan Allah di dalam cara-cara Ummu Sulaim berkomunikasi ke Abu Thalha itu kita menjadi sangat takjub sekali. Hampir semuanya memenuhi teori-teori atau kriteria-kriteria ilmiah secara berkomunikasi. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan sudah khatam dengan persoalan ini. Misalnya bagaimana Ummu Sulaim itu dan Abu Thalha menunjukkan kepada kita tentang ada 4 cara komunikasi yang paling efektif di dalam rumah tangga itu. Ya, sering disebut dengan tepat cara, tepat waktu, tepat nada, dan tepat bahasa. Gitu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita bisa memberikan pengertian dan sampai nanti kepada titik harmonis karena kita saling memahami. Nah, kenapa kita mementingkan dialog dan mementingkan saling memahami ini, dan inti dari komunikasi itu adalah berdialog dan memahami. Nah, karena apa, teman-teman yang beliau SWT? Karena kita sebagai seorang suami, seorang laki-laki, memang Allah ciptakan laki-laki dalam tanda petik ya, gitu. Laki-laki itu dia punya struktur otak yang membuat dia berpikir dengan berpikir laki-laki. Laki-laki itu teman-teman yang melakukan Allah punya struktur badan, struktur tubuh yang membuat dia bertindak seperti laki-laki, bertingkah laku seperti laki-laki. Dia laki-laki itu punya struktur rasa, gitu, struktur jiwa yang membuat dia merasakannya seperti laki-laki.
amanah berbeda dengan yang Allah ciptakan pada perempuan, pada istri. Istri itu punya struktur otak yang kemudian membuat dia berpikir secara perempuan. Dia punya struktur tubuh gitu yang membuat dia tingkah lakunya seperti tingkah laku perempuan. Dia punya struktur rasa, struktur jiwa yang membuat dia bagaimana dia merasakan itu seperti perempuan. Jadi satu hal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah bahwa kita memang harus mengakui bahwa kita memang berbeda. Gitu. Jadi kita memang berbeda sebagai seorang suami dengan seorang istri. Bahkan beberapa ulama di Yordania melakukan penelitian, itu bahkan ditemui hampir 2.200 perbedaan antara suami dengan istri. 2.200 perbedaan. Nah pertanyaannya, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala adalah, bisa nggak kita jadi pasangan bahagia dengan 2.200 perbedaan ini? Bisa nggak kita jadi pasangan yang berjaya? Yang kalau Mas Ipo mengajarkan kepada kita, bisa nggak kita menjadi couple benar gitu, nggak hanya sekedar couple planner gitu. Bisa nggak kita menjadi sebuah pasangan semacam sebuah pasangan yang tidak hanya bisa berduet di dalam mencari maisha, mencari uang gitu misalnya, tapi kita juga menjadi couple yang benar. Banyak sekali mungkin kita menjumpai Bapak teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin saya pikir di luar dari teman-teman BP, banyak sekali mereka secara material itu mereka pasangan yang sangat luar biasa, bisa menghasilkan uang yang begitu luar biasa, tetapi kalau kita tanya jujur kepada mereka, mereka bukan couple yang benar. Hatinya sakit gitu. Kenapa? Karena mereka yang tadi itu diistilahkan oleh guru-guru kita, serumah tapi nggak sejiwa. Nggak bisa bersambung jiwa mereka. Nggak bisa mereka bertatapan lama gitu teman-teman. Nggak bisa merasakan bahwa bagaimana dengan tulus kita menyampaikan kepada pasangan kita, love you so much deh gitu ya. Dan kemudian si istri juga merasakan kangen yang luar biasa kalau nggak lama bertemu dengan suaminya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman yang milik Allah Subhanahu wa taala, bisakah jadi pasangan yang bahagia? Bisakah menjadi kita pasangan yang berjaya untuk semua aspek dalam kehidupan kita ini? Kita bisa berpasangan dalam bisnis, tapi kita juga tidak hanya sekedar berpasangan dalam bisnis, tapi pasangan yang bahagia. Gitu. Nah, seperti yang tadi Mas Ipo bilang bahwa sumbernya itu memang ada di keluarga. Bagaimana kita mau bisa menghebatkan orang lain sementara kita nggak punya itu? Bagaimana kita mau membahagiakan orang lain sementara kita nggak bahagia? Jawabannya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala adalah bisa. Bisa menjadi pasangan bahagia? Bisa, insya Allah. Bisa menjadi pasangan berjaya dalam bisnis, dalam persoalan-persoalan yang semua aspek kehidupan kita? Bisa. Gimana caranya? Caranya kuncinya adalah bagaimana kita gitu berdua bisa mengelola 2.200 perbedaan di antara kita ini. Capek banget Ayah Irwan. Iya, karena hadiahnya surga teman-teman. Karena hadirin surga seperti yang Allah sampaikan, seperti yang teman-teman kalau dalam rumah tangga itu teman-teman kan membuat roadmap ya, roadmap rumah tangga gitu. Nah salah satu tujuan dari roadmap rumah tangga kita itu adalah bagaimana kita tidak hanya langgeng di dunia ini, tapi kita sampai ke surga berdua, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang karena hadiahnya adalah surga, jadi pekerjaan kita memang pekerjaan yang sangat luar biasa. Selagi kita di dunia, pasti kita akan bertemu dengan konflik antara dua orang yang berbeda ini. Berbeda struktur otaknya, struktur akalnya, berbeda struktur tubuhnya, berbeda struktur rasanya. Dan begitulah Allah menciptakan kita berpasangan supaya kita tidak mengatakan bahwa oh kita harus sama sepanjang masa. Enggak, karena kita memang berbeda. Tapi Allah menyiapkan satu hal yang sangat luar biasa, surga Ar-Ra'd 23 itu. Bersama kita di surga kelak kemudian hari, hadiahnya kenapa kita bisa bersama? Karena salah satu adalah kita sangat bisa mengelola 2.200 perbedaan di antara kita. Jadi Ayah Irwan pertanyaannya adalah, oh saya kadang-kadang jatuh bangun. Nah jatuh bangunnya itulah yang kita membuat kita masuk ke surga kelak kemudian hari. Karena kemudian kita mungkin ada konflik, kemudian kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan konflik ini, kemudian kita bisa selesaikan, jatuh lagi, ada persoalan lagi, kita bisa selesaikan, jatuh lagi kita ada bisa menyelesaikan. Seberapa banyak kita jatuh dan bangun lagi, itulah yang kita menyebutnya bahwa tugas kita di dunia ini adalah tugas ikhtiar. Tugas kita adalah tugas berusaha. Nah, seberapa banyak kita Allah memberikan kemudahan kita, pahala-pahala yang diberikan, seberapa banyak ikhtiar yang kita lakukan. Jadi ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang milik Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas? Bisa. Nah, apa rahasianya dalam mengelola 2.200 perbedaan di antara kita ini? Salah satu rahasianya, banyak sekali rahasianya, salah satu rahasianya adalah komunikasi. Gitu ya teman-teman ya.
Salah satu rahasianya komunikasi. Kalau Imam Ghazali mengatakan rahasianya itu adalah ketika kebenaran yang kita miliki itu diakui oleh pasangan kita. Ketika apa pesan yang kita sampaikan, sama pasangan kita diterima tidak hanya secara akal, diterima juga secara hati. Nah itu komunikasi, gitu teman-teman ya. Banyak kalau saya mengalami gini teman-teman, saya dulu banyak sekali saya fail gitu. Kenapa komunikasi nggak lancar dengan pasangan adalah karena pesan saya itu saya paksakan itu sampai di dalam hati pasangan. Padahal secara saya menyampaikan pesan saya itu nggak dalam keadaan yang nyaman, tidak memperhatikan psikologi dari pasangan saya gitu. Nah, komunikasi adalah ketika pesan kita itu nyampai tidak hanya di akal tapi juga di hati dari pasangan kita. Nah, seperti apa komunikasi itu? Ini menurut bacaan saya dan keterbatasan ilmu saya nih teman-teman. Komunikasi pasangan itu seperti apa? Nggak lebih dari 2 pekerjaan kita, yaitu berbicara. Ketika suami berbicara ke istri, dia merasa terhubung dan tersambung. Tidak hanya sekedar terhubung ketika suami berbicara dengan istri, tidak hanya sekedar terhubung gitu ya, tapi tersambung. Tersambung itu sudah, kalau terhubung itu hanya persoalan-persoalan logika ya teman-teman ya, tapi kalau tersambung itu adalah pesan itu mendapatkan respon dari istri. Gitu ya teman-teman ya. Banyak ya kita berbicara dengan pasangan kita, banyak terhubung memang, terhubung gitu, tapi nggak tersambung gitu. Maksudnya terhubung itu nggak tersambung itu adalah nggak ada respon, nggak ada tingkah laku, nggak ada apa ya, nggak ada apa yang setelah kita menyampaikan pesan kita seperti ini itu nggak ada apa ya, nggak ada dampaknya gitu buat pasangan kita. Demikian juga dengan ketika komunikasi pasangan itu adalah ketika istri berbicara, suami merasa terhubung dan tersambung. 2 inilah pekerjaan besar kita di dalam berkomunikasi teman-teman. 2 inilah yang kita dalam doa-doa kita, dalam tahajud kita, dalam munajat kita, dalam sepi kita dengan hanya berdua dengan Allah, kita selalu meminta ampun kepada Allah 2 hal ini. Meminta ampun atas semua kata-kata kita yang zolim kepada pasangan kita, yang tidak patut kepada pasangan kita, yang tidak membuat pasangan kita terhubung dan tersambung. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah mampukanlah telinga kita ini, pendengaran kita ini, mendengar yang baik-baik saja dari pasangan kita. Dan saya yakin teman-teman di Mitra BP selalu menyampaikan setidak-tidaknya 2 doa ini ya, 2 doa kemampuan berbicara, menjaga bicara kita kepada pasangan kita, jangan pasangan kita merasa terzalimi, dan kemampuan kita mendengar agar apa yang diinginkan oleh pasangan kita itu bisa kita dengar, kita pahami. Jadi 2 ini teman-teman, komunikasi pasangan itu nggak lebih dari persoalan ini, berbicara dan mendengar. Nah, berbicara dan mendengar itu nanti ada sifat yang verbal, ada yang sifatnya non verbal. Ada berbicara mendengar itu dengan kita memang sampaikan secara perkataan, ada berbicara mendengar itu yang dengan bahasa tubuh. Nah, dua-duanya ini nanti kita diskusikan ya teman-teman. Nah, apa prinsip yang paling utama dalam komunikasi itu? Nah, kita belajar dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Satu hal yang paling utama dalam berkomunikasi itu prinsipnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Keberkahan itu syaratnya 2 aja gitu ya. Kita melakukan komunikasi itu secara benar dan kita melakukan komunikasi itu secara asik. Jadi secara benar itu adalah sesuai dengan aturan-aturan secara vertikal. Kalau asik itu adalah sesuai dengan kenyamanan secara horizontal kepada pasangan kita. Bisakah kita melakukan ini dua-duanya? Sangat bisa, teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil contoh nih, teman-teman. Keberkahan itu akan muncul kalau kita berkomunikasi benar ya. Syarat-syarat ilahiyahnya kita penuhi. Kita berkomunikasi itu dalam rangka menuju kepada Allah dengan cara-cara Allah dan bersama Allah. Oleh sebab itu, rasanya teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam berkomunikasi dengan pasangan kita itu kita nggak berkomunikasi dengan fake ya, dengan bukan fakta dengan data, tapi harus dengan faktual ya. Kalau memang salah kita bilang salah gitu ya, tapi pasti dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian harus jujur, nanti lah boleh berbohong ya. Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini penelitian itu di keluarga muslim ya. Ada separuh keluarga muslim itu yang suaminya, terutama suaminya itu password HP-nya itu nggak dikasih, dan kalau diminta sama istrinya kemudian dikasih, kemudian 2 hari kemudian dirubah. Nah, gitu teman-teman ya, gitu.
password HP, password semuanya beda, medsos lah ya, itu nggak dirubah, nggak dikasih ke istrinya gitu. Kalau udah ketahuan langsung lagi dirubah gitu ya. Nah, penelitiannya adalah dampaknya ke dalam hidup mereka gitu, dampaknya dalam kehidupan mereka. Misalnya dampaknya itu bukan dampak secara material ya teman-teman ya, tapi dampak secara psikologis. Yang diuji itu, yang diukur itu adalah separuh dari keluarga ini, suaminya yang passwordnya ini banyak bohongnya, banyak rahasianya di dalam dia berkomunikasi dengan pasangannya. Nah, itu diteliti bertahun-tahun. Dampaknya apa? Ditanya ke suaminya itu adalah tingkat kekhawatiran dia tinggi, tingkat ketakutan dia tinggi, tingkat kecemasannya tinggi. Gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tingkat kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu kalau lebih dari 30%, angka 30% ke atas, itu salah satu peluang sebenarnya untuk membuat si suami itu mengalami depresi atau kesehatan mentalnya terganggu. Bayangin ya teman-teman ya. Gitu. Nah, yang menariknya adalah separuhnya lagi kepala keluarga yang melakukan penelitian itu, semua medsosnya itu, semua alat-alat medsosnya itu, handphonenya atau apanya itu sangat terbuka. Gitu ya, nggak ada rahasia gitu ya, mau diperiksa lagi tidur pun diperiksa, monggo silakan gitu ya, gitu. Kadang-kadang saya dulu ngalamin nih Mas Ipo dan teman-teman semua gitu, kelemahan saya gitu, apa password itu apa ya, kalau misalnya kita tidur itu kita ketakutan, bukan dalam keadaan nyaman tidurnya gitu, karena waduh ini gimana ya password, tadi sempat di password apa enggak gitu. Nah, ternyata penelitiannya teman-teman yang melakukan SWT, dua hal ini sangat luar biasa gitu ya. Separuhnya tadi itu yang saya sampaikan, pasangan yang passwordnya ini dirahasiakan kepada pasangannya, dampaknya itu adalah ke kesehatan mental. Nah, kebayang ya teman-teman ya, kalau kesehatan mental kita mulai terganggu gitu ya, tingkat depresi kita mulai sangat tinggi, kebayanglah bagaimana kita mencapai cita-cita menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa, menjadi seorang saudagar yang hebat, menjadi seorang pedagang yang baik gitu. Nah, kenapa nggak bisa dilakukan menjadi pedagang yang baik itu? Karena memang kesehatan mental kita lama-lama semakin sakit. Jadi secara benar, secara syaratnya ilahi itu ya ini ya teman-teman ya, faktual, jujur, nggak boleh berbohong, dan nggak boleh merekayasa dalam berkomunikasi, nggak boleh melakukan manipulasi dalam berkomunikasi. Nah, ini syarat secara vertikal. Nah, syarat berkah-berkahan itu datang secara horizontal, asyik. Asyik itu adalah kita dalam berkomunikasi itu saling memahami dengan pasangan kita. Bagaimana caranya teman-teman yang melakukan SWT adalah memahami psikologi suami dan memahami psikologi istri yang jelas ya. Bagaimana kalau suami di dalam mendapatkan sesuatu itu cepat berubah atau nggak berubah gitu, kita mulai memahami. Kalau suami dalam diam itu sebenarnya dalam rangka apa sebenarnya gitu, kita bilang sama suami ini, atau dalam keadaan yang ada sebuah persoalan yang besar, tiba-tiba suami itu diam gitu. Nah, kalau ada seorang istri, kalau dia paham psikologi suami, dia akan membiarkan suaminya diam dulu sementara, gitu. Tapi kalau ada seorang istri yang dia nggak paham psikologi suami, dalam keadaan misalnya ada sebuah persoalan, terus tiba-tiba suami diam, istrinya ngotot, gitu ya. Mas kok diam aja, kenapa sih? Bang, kamu tanggung jawab loh, kamu kowam loh gitu. Semakin istri mengatakan seperti itu semakin diam suaminya itu. Kenapa? Karena memang istrinya nggak paham tentang apa yang terjadi secara perkembangan kejiwaan pada suaminya. Demikian juga dengan seorang suami, dia akan berkomunikasi dengan asik dengan istrinya kalau dia memahami psikologi istri. Psikologi istri itu apa ya teman-teman ya? Banyaklah yang teman-teman pasti sudah tahu lah, apalagi teman-teman menjadi seorang saudagar ya, paham betul bagaimana perkembangan psikologi laki-laki dan perempuan. Misalnya orang perempuan itu kadang-kadang sering menggunakan kata-kata sebenarnya panjangnya cuma 20 cm, tapi tiba-tiba karena perasaan dia yang lagi nggak stabil, yang 20 cm menjadi 1 meter gitu ya. Misalnya gini, gitu. Ketika suaminya datang pulang dari bekerja, terus istrinya bilang, aku lelah banget nih, gitu. Lelah banget, seluruh tubuhku lunglai rasanya gitu. Benar nggak? Gitu. Benar nggak kira-kira istrinya lunglai seluruh tubuh? Kalau lunglai itu berarti sakit dong berarti ya, enggak, lumpuh berarti. Atau kata istrinya mengatakan gitu, hidup kita bakalan selamanya begini ya bang, bakalan selamanya begini. Itu kan padahal suami itu bekerja keras gitu untuk mencari uang kemana-mana gitu. Tapi istrinya mengatakan, ini hidup kita bakalan selamanya begini aja nih, selamanya. Nah, kata-kata selamanya.
gitu teman-teman. Nah kalau ada suami yang nggak ngerti tentang psikologi istri di dalam berkomunikasi, dia bilang apa? Kamu bilang apa? Selamanya. Nggak mikir. Aku tuh pulangnya sampai jam 11 malam loh. Aku tuh nyari uang tuh buat kamu loh, buat anak-anak loh. Jangan selalu gitu tega dong ngomong selamanya. Padahal kalau kita paham ya Bapak Ibu yang muliakan sama Ta'ala, istri memang senang menggunakan selamanya. Aku lelah lahir dan batin gitu. Capek banget hidup rasanya gitu ya. Kalau kita paham, mungkin kita akan memahami dan kita mungkin akan bisa berdialog dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga, asyik secara mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Secara suara saya bisa ya? Masih bisa dijelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Ayah. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu adalah jangan dimainkan asumsi. Jadi kalau berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan pasangan itu jangan didahului dengan asumsi-asumsi. Nah, saya ini contohnya saya nih, teman-teman yang Allah SWT. Kalau ngomong dengan istri itu dengan pasangan saya, dengan alam rumah istri saya itu sebelum ketemu itu udah ada asumsi dulu di kepala saya, gitu ya. Ya, nggak bakalan denger nih. Emang sih dari keluarga yang nggak denger sih, itu asumsi itu udah main dulu nih, gitu ya. Jadi sebelum ngomong itu sudah ada dulu asumsi kepada pasangan. Atau istri kadang-kadang sebelum ketika dia berkomunikasi dengan pasangannya, mudah-mudahan tidak ada terjadi di mitra-mitra BP, itu udah ada dulu nih gambaran suaminya di dalam pikirannya dia. Emang sih orangnya cuek sih, gitu. Padahal dia belum ngomong gitu sebenarnya. Ini bakalan nggak nyambung nih. Nah, gitu ya. Jadi jangan dimainkan asumsi, teman-teman ya. Ini contoh saja, teman-teman. Ini contoh yang dulu pernah juga kita bahas ini tentang pemahaman sedikit tentang psikologi suami dan istri. Nah, tentang misalnya secara psikologi suami itu lebih lambat berubah dibanding istri. Ya, gitu teman-teman ya. Benar ini gitu ya. Jadi ini penelitian ya teman-teman ya, kemutlakannya sudah barang tentu bukan 100%. Tapi ini hanya bahan bagi kita untuk kita bisa asyik berkomunikasi secara vertikal. Supaya kalau asyik itu suami istri merasakan nyaman dan berkomunikasi, Allah akan memberikan keberkahannya. Kalau kita nyaman ngomong dengan orang, mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Suami lebih lambat berubah dibanding istri. Jadi kalau apa-apa jangan terlalu buru-buru ya gitu ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu kan misalnya asik nih, misalnya ibu-ibu yang ikut nih di mitra BP gitu ya, sementara suaminya nggak ikut gitu. Kan ibu-ibu pelatihannya luar biasa, pengayaannya luar biasa. Terutama pengayaan setelah tahajud itu. Itu kan pengayaan yang tidak hanya mengurus otak tapi mengurus hati gitu ya. Bahwa begitu luar biasanya seorang istri gitu. Sementara suaminya belum gitu ya. Suaminya belum terkait. Nah, pelan-pelan nih ibu-ibu ya. Jangan habis misalnya kita dapat pengayaan dari ustadz-ustadz, dari guru-guru kita, tiba-tiba istrinya yang semangat 45 bilang sama suaminya, "Abang, ya Allah abang, dunia ini sangat-sangat pendek bang. Waktu kita hanya sedikit bang." Gitu. Nah, kata suaminya, "Kamu ada apa ini? Kok tiba-tiba seperti ini?" "Bang, ayo kita istighfar bang. Istighfar 3 kali bang. Ayo, aku dengar istighfar abang 3 kali." Kata suaminya, "Ya Allah, ini kamu habis mendengar pengajian apa kemasukan?" Gini, kamu suka. Jadi nah, teman-teman, ibu-ibu, perlunya kita memahami supaya kita asik nih dalam berkomunikasi. Kemudian istri lebih egois dibanding suami. Itu iya. Nah, ada pemahaman juga bagi suami bahwa kalau seperti Rasulullah SAW, kalau pulang itu kan Rasulullah nggak langsung pulang ya. Rasulullah itu nanya-nanya dulu, mapping dulu keadaan di rumah seperti apa. Nah, menarik juga nih kalau suami pulang, kalau suami nelpon misalnya lagi bekerja, pulang, jangan langsung nanyain anak. Nelpon misalnya gini, "Assalamualaikum." Istrinya pas dengan lihat nama suaminya di handphonenya bilang senang sekali karena hampir 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam udah nggak ketemu sama suami, kangennya luar biasa. Kemudian dia jawab, "Waalaikumsalam bang, abang gimana? Abang di mana ini?" Nggak, iya ya, aku baik-baik, insyaallah. Anak-anak gimana? Suami jangan begini nih, gitu ya. Jangan ditanyain anak-anak tuh ntar aja, gitu ya. Tapi tanyain dulu orang yang bekerja keras untuk menjaga dan menghebatkan anak-anak kita ini, karena secara psikologis nggak mau berbagi orang perempuan ini. Istri ini nggak mau berbagi, dia maunya 100% no discount, gitu ya. Jadi kalau abang nelpon itu, abang nelpon dulu lah, tanyain ke istri. "Assalamualaikum," kalau nanya di rumah nih gitu ya. "Waalaikumsalam," dijawab sama istri. "Waalaikumsalam," gitu.
abang ya gitu. Nah biasanya kan ini kalau Rasulullah SAW itu kan cek feeling ya, cek feeling, jangan cek rekening dulu gitu, cek feeling dulu gitu ya. Nah kita bilangnya apa? Cek feeling dulu. Dek ya Allah, dari suaranya adek, abang ngerasain adek bahagia nggak sore ini gitu. Ya Allah bang, walaupun sakit di hatinya dia bilang gitu. Alhamdulillah bang, gitu aku bahagia dengerin suara abang. Itu penting tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangan tanyain Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Istrinya udah menggak-menggeh gitu. Orang Jawa tuh menggak-menggeh bilangnya. Udah kangennya luar biasa. Abang ya gitu. Ya. Anak udah makan belum dek? Gitu, udah makan belum gitu. Kata istrinya, ya Allah kenapa lu gak nanyain gua gitu ya. Ya Allah gitu, dari pagi gua nyuci, gua setrika, gua apa kenapa. Itu ya teman-teman ya. Jadi biar asik nih. Kalau asik orang-orang sama redo pasti berkah Allah datang ya. Suami lebih memikirkan dirinya banding istri. Nah ini perhatian buat istri. Suami itu kalau dapat satu prestasi itu dia bukan dalam tanda petik, bukan dia melupakan orang sekitar dia ya, tapi dia akan asik dengan apa yang prestasi yang dia dapat. Cek nih Bunda, kalau suami beli handphone baru nih, beli handphone keluaran baru nih, ceklah itu handphone dibawa kemana-mana. Bunda jangan bilang ya Allah suami udah kena ini gitu. Handphone dibawa kemana-mana gitu. Nah sesungguhnya teman-teman, para istri, para teman-teman perempuan, sesungguhnya sebenarnya kalau suami itu kalau dia punya satu barang baru, dia dalam tanda petik akan mencintai barang baru itu melebihi dia mencintai diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi itu akan berlalu sebenarnya. Kalau dia punya handphone baru, biarin aja 2 hari 3 hari pasti dia kekep tuh handphonenya. Tapi hari keempat sudah selesai. Nah, bikin juga teman-teman ya, berikut-berikut suami butuh tantangan dibanding istri. Ya, jadi kalau suami nanti minta tolong suami, kalau istri minta tolong kepada suami untuk, Mbok ya kamu peduli gitu ya, Mbok ya kamu gendong anakmu, Mbok kamu yang terlibat gitu. Nah, jangan sampai mengatakan seperti itu mungkin teman-teman, tapi yang paling patut itu adalah berikan tantangan ke suami. Berikan tantangan, karena kami laki-laki ini secara fitrah memang adalah makhluk yang Allah ciptakan memenuhi tantangan-tantangan. Dan hidup kami itu dari tantangan ke tantangan. Istri lebih membesar-besarkan masalah dibanding suami? Iya, gitu ya. Istri membesarkan masalah dibanding suami? Iya, gitu. Persoalannya sebenarnya kecil aja sebenarnya teman-teman ya, tetapi karena bawaannya memang itu yang tadi saya bilang struktur rasanya yang seperti itu ya. Saya bukan mengatakan ini bukan sesuatu kelemahan, tapi ini adalah sebuah tantangan sebenarnya yang kalau kita manfaatkan, kalau kita mengerti, ini akan menjadi berkah bagi kita. Membesar-besarkan masalah, ya misalnya apa gitu ya. Misalnya kalau saya sering contohkannya gini nih teman-teman, suami pulang nih, kemudian istri suami belum dia taruh sepatunya, belum dia sempat narik nafas gitu. Nah istrinya udah bilang, abang ya Allah bang, ya Allah bang, ya Allah bang, ya Allah bang, anak kita selamat, alhamdulillah bang, ya Allah gawat bener bang, gawat bener gitu. Nah suami harus paham nih, gitu ya. Sebenarnya ini nggak gawat-gawat banget sebenarnya gitu. Tetapi jangan suami bilang yang biasa aja deh, yang biasa aja. Aku baru dapat materi dari Ayah Irwan yang faktual. Nah, gitu. Jangan sampai gitu banget lah, ya Bunda ya. Nah, kita dengerin dulu Allah. Kamu nih jangan faktual, jangan manipulasi data ya. Nah, gitu. Enggak, denger dulu aja, gitu ya. Dengar dulu. Ya, paling Bapak Ibu bilang iya deh, ya Allah, kenapa dek, kenapa sayang gitu. Gini bang, diseretlah suaminya ke tempat bayinya, ke tempat anak yang kecil. Di sini kejadiannya bang, ini hidup mati bayi kita bang, anak kita gitu. Singkat ceritanya sebenarnya ingin menceritakan gini. Jadi anak kita yang lagi tidur nih bang, di atas percis benar di atas tempat tidur anak bayi kita itu ada cicak berantem. Ya Allah bang, ya Allah cicak berantem bang. Alhamdulillah ketika dia berantem itu jatuhnya nggak dekat dengan bayi kita, nggak sama bayi kita. Akhirnya dia jatuh itu sekitar 30 cm lah dari bayi kita. Akhirnya bayi kita selamat bang. Gitu. Kalau suami nggak kuat-kuat nih, ya Allah ya Karim, belum teh manis lu kasih sama gue, belum tarik nafas, ini sepatu baru dibuka satu gitu ya, yang satu lagi belum dibuka, ini gawat banget yang tadi itu gitu ya. Cuma persoalannya adalah bagaimana cicak berantem itu nggak jatuh di dekat di bayinya, itu aja persoalannya. Tetapi tidak menjadi asyik kalau ayah nanti nggak memperlakukan, nggak memahami psikologinya istri. Istri sangat senang membesar-besarkan masalah gitu ya. Yang sebenarnya satu jengkal menjadi 1 hektar, 1 depa gitu ya. Yang jadi cuma 20 cm menjadi ini. Yang sebenarnya nggak selamanya menjadi selama-lamanya. Yang sebenarnya nggak badannya cuma pegal-pegal aja, itu mengatakan aku itu seperti lumpuh ya gitu, lumpuh aku gitu. Nah, ayo Bunda.
Kemudian istri lebih jujur dibanding suami, enggak. Gitu, enggak ada. Suami itu siapapun tahu, istri lebih jujur dibanding suami itu, iya, ini maksudnya saya salah nih, jangan ibu langsung marah ya. Suami itu dibanding istri tidak jujur ya kalau menurut penelitiannya. Suami lebih cepat bahagia dibanding istri, iya. Gitu. Suami berpola emosi lebih stabil dibanding istri, ya. Kalau suami lebih cepat bahagia dibanding istri, ya. Penelitiannya menyebutkan ketika ketika lahir anak satu itu sense of happiness-nya istri mulai turun tuh, Bapak Ibu. Ini pemahaman yang harus dipahami oleh ya, istri, oleh suami juga. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu yang hal-hal yang paling utama yang menurut hemat saya adalah keberkahan. Keberkahan itu tadi dua syaratnya adalah kalau komunikasi itu kita jalankan benar ya, secara vertikal dengan syarat-syarat ilahiyah yang tadi itu. Nggak bohong, nggak merekayasa, nggak manipulasi, nggak ada yang disembunyikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian asik, ya keberkahan itu akan muncul ketika kita sama-sama ridho, sama-sama secara horizontal, gitu ya. Kita saling memahami, si istri memahami psikologi suami, suami memahami psikologi istri, dan jangan main asumsi. Nah, tugas kita sekarang realnya adalah, ayo kita berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini lagi-lagi teori aja nih ayah bunda ya. Satu, ada beberapa yang perlu kita cek dulu dalam berkomunikasi, dalam kita mendengar dan berbicara kepada pasangan kita. Satu kita cek adalah deposit pengasuhan. Deposit pengasuhan itu apa-apa yang kita dapatkan pengasuhan di umur 14, 15 tahun. Sehatkah pengasuhan kita atau ada masalahkah kita di umur 14 tahun, 15 tahun? Nah, itu dulu yang harus kita cek nih, teman-teman ya. Terutama kaitannya dengan komunikasi adalah ceklah kosakata yang kita punyai, yang kita dapat di umur 14 tahun, 15 tahun. Maksud saya begini, ayah bunda. Ada banyak orang, banyak misalnya apakah suami, apakah itu istri, bukan dia nggak mau merespon, bukan dia nggak mau memuji, bukan dia nggak mau menghargai, bukan dia nggak mau berbicara, gitu ya, nggak mau dia hangat kepada pasangannya, bukan karena dia nggak mau, tapi satu persoalannya, dia nggak punya kosakata yang banyak. Gitu. Kosakata ini paling efektifnya teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah kita dapatkan di umur 14, 15 tahun. Saya dulu ngerasakan gini, ayah teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini semua penderitaan saya curhatkan. Apa itu contohnya? Misalnya gini, istri udah cerita kemana-mana itu teman-teman. Ya Allah, ya abang, ya Allah itu lucu banget, Oh cerita kemana-mana, udah sampai gini-gini, sudah sangat atraktif gitu. Saya menjawabnya cuma gini, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu. Subhanallah, gitu. Kata istri, ya Allah setengah jam gue ceramah, gue pidato, udah sakit-sakit leher. Jawabnya alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah teman-teman, gitu ya. Ini berlangsung lama Gitu. Jadi apa yang terjadi? Nggak asik memang. Gitu, nggak asik. Istri merasa sakit gitu, ya Allah gitu ya. Kok abang nggak ngomong apa kayak gitu, sampaikan lagi. Nah, persoalannya teman-teman yang melihat konsumen adalah bukan saya nggak mau berkata-kata, saya nggak punya depositnya, nggak punya kosakatanya, gitu, gitu ya. Kata istri saya waktu itu, abang sakit gigi, enggak, apa-apa enggak. Kenapa sih nggak respon gitu? Emang saya nggak sakit gigi, gitu ya teman-teman. Tapi apa? Saya nggak punya kosakata, gitu ya. Saya nggak bisa untuk menyampaikan itu karena saya nggak punya kata-kata. Bagaimana saya mau merespon kata-kata, mengeluarkan kalimat-kalimat, sebenarnya saya nggak punya, gitu teman-teman. Nah, ini penting kita cek, teman-teman yang bilang semua ta'ala, karena ini alat ya. Alat itu ya, apakah kita punya kosakata yang banyak atau tidak. Yang kedua yang perlu kita cek itu adalah deposit pengasuhan kita yang berhubungan dengan kosarasa. Ya, kosarasa itu teman-teman seperti misalnya merasakan, bisa empati, misalnya bisa kita peduli, kita bisa hormat sama orang, menghargai orang gitu. Nah, saya lagi-lagi bercerita tentang saya nih, Bapak Ibu yang berlangsung taala. Saya kosarasa nggak begitu banyak di dalam tumbuh kembang yang terbaik saya di umur 14 dan 15 tahun. Karena apa? Karena saya tumbuh sendiri gitu ya, karena hidup di gunung, di pedalaman banget. Saya tumbuh sendiri gitu ya, sejak dari kecil sudah sudah berusaha untuk mau makan, kita cari sendiri gitu. Bapak saya itu pulangnya sekali 3 bulan. Ibu saya itu kuli tanam. Kuli tanam itu kalau nanam di kampung tetangga yang jauhnya luar biasa, pulangnya 3 kali sehari. Jadi memang saya nggak punya banyak kosarasa. Sehingga ketika saya menikah, saya susah untuk respect, teman-teman ya, gitu. Saya susah untuk merasakan membaca bahasa tubuh pasangan saya.
Saya nggak bisa misalnya ketika pasangan saya capeknya luar biasa, habis nyuci, habis apa, saya dengan enak, dengan santainya nggak ada respon gitu teman-teman. Kenapa? Bukan saya nggak mau, tetapi saya nggak punya kosa rasa yang banyak. Itu saya nggak dapatkan di umur 14-15 tahun. Jadi bagusnya teman-teman yang melakukan semua ta'ala, sebelum kita lanjut kepada mendengar dan berbicara, ada baiknya kita bicara berdua ini dengan pasangan kita. Dek, aku kenapa nggak bisa bicara? Karena nggak tahu bagaimana caranya mengungkapkan ini. Oh, abang kosa kata abang berarti sedikit. Aku latih ya bang, gitu. Nah, nanti itulah kita hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Adek, aku itu bukan nggak pedulian sama orang ya, bukan akunya orang yang cuek, bukan. Tetapi ketika misalnya kamu nanya kemarin ke aku itu, aku baru sadar nih. Ini cerita saya nih Bapak Ibu. Dulu waktu awal-awal menikah itu istri saya bilang, bang, tadi lewat tempat beras nggak bang? Saya jawabnya lempeng aja, lewat. Gitu. Isinya gimana bang? Oh, isinya udah habis tuh berasnya. Gitu. Terus kita gimana bang? Ya gimana ya? Gitu. Itu sakit ya, kira-kira sakit nggak si istri? Sakit gitu ya, sakit. Jawab saya kenapa lempeng? Bukan saya nggak peduli gitu teman-teman gitu, tapi memang saya nggak terlatih rasa saya. Care itu, empati itu nggak terlatih karena di umur terbaiknya saya di umur 15 tahun 16 tahun itu saya nggak mendapatkan kosa rasa yang banyak. Saya nggak dilatih untuk merasakan. Adakah ini terjadi dalam pasangan-pasangan teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati? Saya menyebutkan teman-teman lihat hasil penelitian perceraian, perselingkuhan atau apa, karena persoalan dua ini. Karena kosa kata yang nggak banyak dimiliki oleh suami, sementara suami susah untuk memuji istri. Nah, istri sementara secara psikologis dia butuh pujian, dia butuh rasa gitu. Dia tidak hanya butuh hanya sekedar hubungan seksualitas, tapi dia butuh mengatakan I love you, abang, kamu bilang sayang sama aku tuh orang yang berarti, aku tuh orang yang sangat signifikan dalam hidup abang. Itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman, oleh kaum perempuan. Tetapi kami kaum laki-laki, saya nggak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena saya nggak punya. Itu persoalan. Nah, baik. Nah, cek nih Bapak Ibu ya, nanti sering-sering ketemu lah berdua gitu, cek kota rasa dan kosa rasa. Kemudian yang perlu juga kita cek adalah relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan itu kita harus berjujur ya nih teman-teman yang Allah SWT. Ini seringlah kita dapatkan di pengayaan dan pendampingan teman-teman mitra-mitra di BP sering mendapatkan ini. Pertama, relasi pernikahan itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita ngasuh anak. Ya, relasi pernikahan kita itu baik-baik sajakah? Harus kita periksa nih baik-baik saja. Artinya baik-baik saja ini bukan nggak ada konflik ya teman-teman ya. Konflik itu menjadi konflik itu wajib ada teman-teman. Konflik itu adalah sebenarnya ada sebuah kurikulum bagi kita sebenarnya. Kalau ada konflik itu kita bisa membuat kurikulum baru. Kita bisa membuat panduan baru di dalam hidup kita. Oh ternyata kenapa kita berkonflik? Karena begini-begini. Oh kalau begitu kita bikin yuk gitu. Kalau kita dalam keadaan begini kita nggak boleh begini. Nah, jadi disebutkan oleh para ahli konflik itu sebenarnya adalah bahan dasar kita untuk membuat kurikulum dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua, kita periksa, apakah relasi pernikahan kita tidak baik-baik saja kan? Tidak baik-baik sajakah ini lebih artinya begini, teman-teman yang melakukan semua ta'ala adalah kita udah tahu sebenarnya, ini rumah tangga nggak baik-baik saja sebenarnya gitu, tapi nggak mau untuk memperbaiki, gitu ya. Nah, kenapa teman-teman yang melakukan subhanahu wa ta'ala? Karena relasi pernikahan ini seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau kita berpura-pura baik-baik, berpura-pura bahagia, itu sangat-sangat melelahkan. Melelahkan itu dampaknya yang pertama adalah relasi spiritual kita pasti akan rendah. Yang kedua adalah relasi pernikahan kita semakin lama berpura-pura, semakin tidak baik dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Semakin kita berpura-pura dalam pernikahan kita, semakin repot kita ngurus anak, ngasuh anak. Karena anak-anak tadi saya menyebutkan, anak-anak itu nggak mau tahu ayahnya ibunya dalam keadaan apa. Dia butuh kasih sayang, dia butuh kehangatan, dia butuh kedekatan, dia butuh kelekatan. 100% no. Nah, teman-teman yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang perlu kita cek ya sebelum kita melakukan dua tugas utama kita dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kita langsung ke pembicaraan tugas kita dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah mendengar. Nah, teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, saya tahu persis bahwa teman-teman pasti sudah dibekali dengan teori-teori komunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi itu mendengar menjadi posisi yang paling utama, ya.
Jadi banyak sekali teman-teman apakah transaksi jual beli, apakah juga transaksi ekonomi, transaksi politik, transaksi banyak hal itu terjadi karena bukan kemampuan berbicara sebenarnya yang paling hebat, tapi adalah kemampuan mendengar dia hebat. Gitu ya teman-teman ya. Kita baca sirah, kita baca kisah sahabat dan lain-lain itu kemampuan mendengarnya luar biasa. Kita masih ingat ya teman-teman yang melakukan semuanya bagaimana ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah aku pengen masuk Islam gitu ya. Kemudian kata Rasulullah boleh gitu, alhamdulillah. Tapi kata badui itu, boleh nggak aku izinkan aku tetap berzina? Ini kemampuan mendengar nih teman-teman. Kemudian Rasulullah kemarin membalikkan kalau Rasulullah mendengarkan kalau kamu begini gimana, kamu begini gimana gitu. Nah, sehingga ujung-ujungnya kita sama tahu bahwa akhirnya orang Baduy ini tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dia masuk Islam secara kafah gitu. Banyak sekali teman-teman yang dimiliki Allah Taala, apakah sampai ke tingkat politik gitu, banyak sekali deal-deal politik itu karena bukan kemampuan berbicara sebenarnya, tapi lebih kemampuan mendengar. Nah, itu mungkin rahasianya Allah menciptakan dua alat di dalam tubuh kita ini, dua alat pendengaran, satu alat untuk berbicara. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ayo mendengar itu syaratnya adalah dengan empati. Jadi kalau kita mau mendengar orang, gitu, mendengar pasangan kita periksa dulu empati kita. Kita punya empati yang baik atau tidak. Gitu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita mendengarkan dengan empati, pasti insya Allah pasangan kita akan mau berbicara selepas-lepas secara terbukanya kepada kita. Gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak mendengarkan dengan empati gitu teman-teman ya, agak susah itu. Misalnya si istri bilang, "Bang, aku boleh nggak ngomong sebentar?" Si abangnya pegang WA gitu ya, asik dengan WA-nya gitu ya. Jadi nggak empati gitu, nggak memberikan perhatian gitu, nggak peduli dengan apa itu istrinya. Kira-kira mau nggak istrinya berbicara selepas-lepasnya? Saya pikir nggak mau, pengalaman saya nggak mau gitu ya. Gitu kata istri, udah deh gitu ya. Udah cuma bicara sebentar gitu. Abang kenapa sih kok nggak mau dengerin aku gitu ya gitu. Si abangnya bilang, "Dek, kenapa sih? Katanya mau ngomong panjang gitu, mau ngomong ini, mau ngomong banyak gitu. Kok cuma 2 menit, 3 menit udah selesai gitu. Kenapa dia nggak mau berbicara? Karena kitanya nggak mau mendengarkan dengan empati. Jadi mendengar harus ada dengan empati. Nah, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala, empati itu berarti harus kita periksa nih seberapa besar empati kita ya. Satu pertanyaan dan pernyataannya kepada saya dan kepada teman-teman semua adalah seberapa kita mampu merasakan perasaan pasangan kita selama ini. Nah, itu ukuran empati kita. Habis pasangan kita, contoh lah, habis pasangan kita nyuci misalnya atau masak atau apa gitu. Selama ini kita bisa nggak merasakannya? Selama ini ada nggak keluar secara verbal gitu ya? Ya Allah dek, kamu capek banget ya. Ada nggak keluar kalimat empati itu? Atau misalnya istri karena tugas-tugasnya di rumah tangga itu pernah nggak kita bicara dengan pasangan kita, Dek, pagi-pagi misalnya gitu, pagi-pagi ketika beliau bangun gitu, kemudian kita udah bikinin susu, bikinin minuman yang paling disukai oleh istri gitu. Terus kemudian kita kasihin minum, kita bangun lebih duluan gitu. Terus kata istri, ya Allah makasih banyak ya Bang. Ya Allah gitu. Terus kita suaminya ngomong, Dek, hari ini, pagi ini kamu bangun, kemudian kamu sholat gitu, kemudian kamu boleh tidur lagi. Semua pekerjaan-pekerjaan rumah aku yang ngerjain. Nyuci piring, nyuci baju atau apa gitu. Pernah nggak kita mencoba merasakan seperti ini gitu ya. Kemudian merasakan kekhawatiran. Nah, ini ujian seberapa besar empati kita merasa seberapa jauh kita merasakan kekhawatiran pasangan kita gitu ya. Misalnya contohnya nih ya. Misalnya apa ya, paling gampang, nyebrang jalan lah gitu ya, nyebrang jalan. Bagi seorang suami pegang tangan istrinya gitu, si istri bilang, Bang jangan dulu Bang, itu ada angkotnya. Nah cuman pandangan suami soal angkot ini agak berbeda nih. Bagi istri yang angkotnya masih jarak 500 meter, itu serasa seperti 50 meter. Maka dia bilang, entar dulu bang, ya Allah Bang. Gitu. Karena apa? Istri ini pikirannya banyak, wahai para suami. Nanti kalau ada kecelakaan gimana dengan anaknya? Gimana dengan mitra-mitranya gitu. Sementara suami gitu, jarak yang masih 500 meter tuh jarak yang 500 meter tuh bagi dia seperti 1000 meter. Ayo nyebrang aja gitu. Nah, mampu nggak kita merasakan kekhawatiran pasangan kita ini? Kemudian apalagi ya, ujian seberapa jauh empati kita ini, kepekaan kita terhadap kondisi pasangan. Misalnya udah batuk-batuk dikit nih pasangan kita, suami nih khususnya ya gitu, udah batuk gitu ya.
batuknya udah 3 kali nih, gitu. Sebenarnya udah mau mengatakan sebenarnya, Bang, aku itu sakit Bang gitu ya. Cuman istri untuk menjaga perasaan suaminya karena suaminya kelihatan capek juga dikomunikasikan lewat batuk gitu. Nah, sementara suaminya nggak peka gitu ya. Suaminya bilang gitu, udah tahu batuk, bukannya minum obat batuk kamu gitu ya gitu. Maka kata istrinya, bukan soal batuk, batuk ini isyarat aja Bang. Batuk ini isyarat aku lelah sebenarnya gitu. Bukan persoal obat batuk. Abang lihat itu di kulkas obat batuk itu ada 3 jenisnya gitu. Bukan, nah ya teman-teman. Nah ini seberapa empati kita. Dan kemudian yang keempat, kata para ahli itu adalah uji seberapa besar empati pasangan masing-masing, apakah itu suami atau istri, sensitivitas terhadap suara hati. Misalnya begini, misalnya contohnya ke saya, udah mau pulang nih dari pekerjaan, gitu ya. Saya tahu persis istri saya itu sangat senang sama martabak telur terutama ya, gitu. Ini lewat orang jual martabak nih, gitu ya. Nah, sensitivitas suara hati saya nih, gitu. Beli nggak ya? Beli nggak ya? 3 telur, sekarang berapa ya? 3 telur 70.000. Gitu loh, Bapak Ibu dan yang muliakan SWT ya, gitu. Kadang-kadang saya sering kalah dengan suara hati, karena saya nggak melatih suara hati saya, gitu ya. Gitu, beli nggak ya? Beli nggak ya? Akhirnya nggak beli. Saya pikir ya besok aja lah, besok mudah-mudahan nih ada ini penjualan agak laku sedikit atau apa gitu. Besok teman-teman pulang dari pekerjaan gitu, lewat martabak telur. Anehnya gitu, Allah takdirkan yang jual martabak telur itu kemarin cuma 1 gerobak, sekarang ada 3 gerobak gitu. Gitu. Nah 3 gerobak jual martabak telur gitu. Saya lewat nih. Ujiannya kan 3 nih teman-teman. Kalau kemarin cuma 1 martabak telur, saya lewat. Pas saya lewat di depan martabak telur itu ujiannya, beli nggak nih. Sekarang Allah uji suara hati saya, 3 deretan gerobak martabak telur. 1 lewat nih, nggak usah beli lah. Ini kan ya telur aja cukup lah di rumah bisa digoreng. Lewat lagi gerobak yang kedua, martabak telur gitu. Diuji lagi nih gitu. Sampai yang martabak telur gerobak yang ketiga, itu suara hati saya nggak sensitif. Saya nggak sensitif dengan suara hati saya gitu. Kemarin udah nggak beli martabak telur gitu. Oh, sudah hampir 2 pekan, 1 bulan nggak beli martabak telur. Satu yang saya tahu persis adalah bagi istri saya martabak telur itu mood booster gitu ya. Kalau dia ngelihat, jangankan martabak telurnya, istri saya ngelihat bungkus martabak telurnya aja, itu mood booster bagi dia gitu ya. Gitu. Nah teman-teman yang bilang SWT, nah hari kita uji masing-masing seberapa besar empati kita. Kalau kita punya empati yang baik teman-teman, kita latih empati kita yang baik, kita akan punya kemampuan mendengar yang baik. Nah teman-teman yang muliakan SWT, banyak sekali kita dengar cerita ya, dalam deal bisnis itu, teman-teman yang muliakan SWT, ada orang deal bisnis yang sangat luar biasa, misalnya ini lagi pitching misalnya gitu, ini berapa orang lagi tender misalnya gitu. Ada 1 orang dari 4 perusahaan akan memperoleh tender yang sangat luar biasa banyaknya gitu ya. Perbedaannya adalah si orang yang memberikan pekerjaan ini memilih yang ke D. Kenapa dia pilih yang D ini? Karena yang D ini hanya D ini yang mengatakan ketika dalam ketemu pertama datang, si D ini kemudian dia salam dengan orang yang akan memberikan pekerjaan, kemudian dia mengatakan, Bapak sehat. Bagaimana keluarga di rumah juga sehat gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Padahal mungkin tawaran dia itu mungkin agak lebih besar nilainya daripada 3 orang yang sebelumnya itu. Kenapa? Si pemberi pekerjaan ini memilih yang ke D karena dia mendapatkan empati yang luar biasa. Gitu ya. Baik teman-teman yang belasungkawa tanah, pasti teman-teman punya di dalam keseharian dalam kita selling misalnya, banyak sekali kita merasakan pasti ya, dengan empati kita bisa merasakan bahwa orang banyak kita menjadi closing gitu. Saya pernah juga teman-teman, karena saya juga aktif nih di BP gitu. Dulu saya berpikir bahwa untuk menjualkan itu, memberikan 1 botol propolis itu ke orang gitu, saya harus presentasi gitu. Jadi saya udah janjian sama orang gitu, orangnya udah janjian ini gitu. Orangnya belum tarik nafas, duduknya belum apa, saya udah bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gitu. Saya langsung saya bicara gitu ya. Kata si bapaknya lama gitu. Tapi sampai dia ngomong gitu, masih lama nggak nih Mas Irwan? Ngomongnya masih lama nggak gitu. Oh saya bilang entah sebentar lagi, saya harus menjelaskan knowledge-nya dulu, produk knowledge-nya harus saya jelaskan dulu. Dan jelaskan produk knowledge itu hampir setengah jam lebih, gitu ya, setengah jam lebih gitu. Nah setelah selesai mengadakan menyampaikan produk knowledge-nya, yang orang yang saya mau jualin BP ini,
Dia mengatakan begini, maaf ya Mas Irwan, ya saya nggak punya waktu banyak, waktu saya cuma setengah jam, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, nggak jadi. Itu teman-teman. Nah, baik. Mudah-mudahan kita kalau ada jawabannya, Irwan saya empatinya nggak besar-besar banget ya. Nah ini masih bisa kita usahakan, nggak ada kata terlambat ya untuk melatih ini. Nah teman-teman yang oleh kesempatan Allah, kenapa mendengar pasangan itu penting gitu ya. Nah ini ada beberapa hal yang saya ambilkan dari buku-buku parenting. Yang pertama, sakit rasanya kalau tidak dengar. Betul ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, sakit rasanya kalau tidak dengar. Kita si istri mau ngomong sesuatu yang mungkin menurut kita nggak terlalu penting, tapi bagi istri itu penting. Atau kita ke anak, bagi anak itu sesuatu yang bermakna bagi dia, tapi mungkin kita nggak bermakna gitu. Sakit rasanya sesuatu yang penting dan perlu kita menyampaikan, tapi orang tidak mendengarkan kita. Kenapa mendengarkan pasangan itu penting? Karena pasangan kita ketika dia berbicara, dia butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan, misalnya, Allah dek, kamu perhatian banget sama orang, ya Allah kamu peduli banget sama orang misalnya. Dan mungkin yang ketiga adalah kenapa mendengar pasangan itu penting, karena pasangan kita butuh didengar dan dihargai. Nah, hal penting dalam mendengar itu ada 3 hal, teman-teman yang beliau SWT. Ini teori saja. Yang pertama, niat, intention. Itu pertama, dalam rangka apa kita mendengarkan ini. Apakah dalam rangka hanya sekedar melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, seorang istri, gitu misalnya, ya ngomong, ayo ngomong gitu ya. Apakah niat kita hanya sekedar itu, atau niat kita memang adalah ketika kita mendengarkan ini ada hal yang lebih penting supaya kehidupan rumah tangga kita lebih baik. Kemudian hal penting dalam mendengar itu 2, teman-teman. Yang kedua dan ketiga itu efektif itu kalau dalam parenting itu lebih banyak urusannya dengan persoalan-persoalan ke logika sebenarnya. Ya, kalau afektif lebih kepada persoalan rasa, gitu teman-teman ya. Jadi niat, intention, kemudian kita perlu menyampaikan itu dengan logika pasangan kita masing-masing. Misalnya bagaimana Rasulullah berdialog dengan seorang gitu, Rasulullah dengan logikanya kawan bicara itu, kawan komunikasi itu. Misalnya gini, kita pernah mendengar ya cerita ada seorang di zaman sahabat itu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anakku warnanya hitam padahal aku bukan hitam gitu. Kemudian Rasulullah nggak menjawab secara ilmiah gitu, karena Rasulullah tahu sendiri bahwa nggak efektif kalau jawab secara ilmiah. Rasulullah menjawab bahwa kamu punya unta nggak di rumah gitu. Punya Rasulullah gitu. Unta kamu warnanya apa gitu. Unta aku warnanya, saya lupa warnanya apa, taruh warnanya misalnya merah gitu. Nah, anak ontamu ada yang abu-abu nggak? Ada gitu. Nah, jangan-jangan itu bukan onta kamu gitu. Kenapa bisa abu-abu? Oh, itu bisa jadi kakeknya ontanya ini atau buyutnya onta ini warnanya abu-abu ya Rasulullah. Berarti karena apa itu? Karena keturunan. Nah, itu efektif ya teman-teman. Dan efektif itu lebih kepada rasa sebenarnya. Baik. Nah, ini 3 menjadi mendengar. Nah, mendengar itu ada yang kita sebut dengan passive listening, mendengar. Nah, passive listening itu maksudnya gini teman-teman, ketika ada seorang istri ngomong sama suami, Bang aku boleh ngomong nggak sebentar? Suami itu passive listening. Passive listening itu ya ngomong. Dia masih tetap pegang HP, dia masih nonton, dia masih apa gitu ya. Jadi nggak ada harga, nggak ada menghargai, nggak ada respon, itu mendengar, passive listening. Ada juga yang mendengarkan. Jadi dari pertama mendengar, yang kedua mendengarkan. Mendengarkan itu active listening. Active listening itu gini, kalau suami istri bilang, Bang, aku boleh ngomong nggak sebentar? Nah, si suami boleh meletakkan HP-nya. Gitu. Kemudian melihat ke istri. Iya, Dek. Kamu ngomong deh. Gitu. Itu namanya active listening. Nah, yang paling bagus itu adalah deep listening. Deep listening itu memerhatikan. Ketika istri mengatakan, Bang, aku boleh ngomong nggak sebentar? Si suaminya langsung taruh HP-nya, kemudian dia dekat, dia tatap wajah istrinya, kemudian dia pegang pundak istrinya, aku siap mendengarkan kamu sayang. Kamu bicara deh, apa yang aku tuh gini-gini Bang. Dan kemudian ketika si suami ini mendengar, dia masuk ke dalam deep listening itu, dia merespon, dia melakukan gitu apa dampak dari apa yang dibicarakan oleh istrinya gitu ya. Jadi ada responnya gitu teman ya. Nah, sebenarnya yang paling diminati dalam teori komunikasi pasangan itu adalah deep listening. Nah, teman-teman, cuman deep listening ini memang perlu latihan. Perlu latihan ya. Kadang-kadang saya dulu sebagai seorang suami, istri bilang, Bang, aku boleh ngomong nggak gitu. Terus saya masih pegang HP itu. Kadang-kadang alasan saya gitu. Istri bilang, Bang, boleh nggak HP-nya ditaruh dulu sebentar? Alasan saya gini, saya itu ada kelebihan deh. Anda bisa
dalam satu waktu gitu. Kamu bisa mendengar, saya bisa balas HP, balas WA grup saya. Ini grup di WA itu ada 60 gitu. Saya bisa melakukan membalas secara 60 grup sambil mendengarkan kamu. Kadang-kadang alasan-alasan yang dicari-cari gitu ya teman-teman. Nah, paling menarik itu adalah deep listening. Baik. Nah, ini caranya teman-teman, cara mendengar yang patut. Cara mendengar patut itu 3, yang paling gampang itu 3 gitu ya. Berikan perhatian. Berikan perhatian itu berarti tidak hanya berikan perhatian itu apa yang paling utama, teman-teman? Apakah itu kita memberikan perhatian yang verbal atau memberikan perhatian yang bahasa tubuh? Kalau kita melihat sistem bagaimana cara Rasulullah dan berkomunikasi mendengarkan para sahabat-sahabat, yang paling utama itu berikan perhatian adalah bahasa tubuh. Gitu teman-teman. Di bahasa tubuh, jadi bahasa tubuh itu Masya Allah. Misalnya seorang istri, suami lagi nonton TV nih, istri dari kamarnya bilang, terus datang, Bang, aku boleh nggak minta waktu abang sebentar aja aku ngomong gitu. Nah, ketika si abangnya memalingkan wajahnya, mukanya aja, dan kemudian memutar badannya, itu adalah respon yang sangat luar biasa. Seneng nggak kira-kira istri dia perlakuan seperti itu? Belum nih, istri si abang belum mengatakan dia ngomong deh apa gitu. Belum ngomong nih, belum verbal, tapi sudah ditunjukkan perhatian itu dengan bahasa tubuhnya, itu sudah sangat berarti. Nah teman-teman, seperti teman-teman tahu, hampir 55% sampai 60% sebenarnya mendengar itu, yang paling hebat itu, yang pertama itu adalah dengan mendengar dengan bahasa tubuh. Itu teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, menghargai. Jadi kita udah nih, kita dengar, kita memberikan perhatian kepada istri kalau berbicara, kemudian kita menghargai. Menghargai itu biasanya gini teman-teman. Kuncinya 51, 10, 2. Kalau istri bicaranya 5, cowok menghargai satu respon 1. Gitu. Jadi bang kan gini bang ya Allah hidup nih Masya Allah bang 1 gitu ya. Kedua, ya aku begini bang 2. Tapi jangan dihitung depan istri ya Bapak Ibu ya gitu. Dan bilang gitu, abang kenapa diangkat jari-jari 1, 2, 3, 4, 5 itu gitu ya. Maaf deh, rasanya teorinya kena iron begitu gitu. Bukan gitu ya. Apa di dalam saku aja. Kalau ayah mau ini dalam saku aja. 1 nih gitu ya. 1. Ayo deh gitu. Dan jangan bilang gini, nggak ada respon sama abang. Kamu baru bicaranya 3 deh. Saya catur 5. Ayo 2 lagi kurangnya gitu. Jangan gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kunci sederhananya 5. 5 berikan respon 1. Respon itu menghargai gitu ya. Respon menghargai itu yang paling penting Bapak Ibu yang melakukan semua ta'ala. Kalau pasangan kita, saya ambil suami istri ya. Ini saya ambil contohnya saya aja. Kalau suami bicara, istri bicaranya 5 gitu ya. Berikan respon 1. Respon itu jangan ulangi kalimat-kalimatnya istri. Nah, gitu teman-teman ya. Istri bilang, ya Allah capek banget hidup nih. Ya Allah aku letih rasanya bang. Ya Allah atau apa gitu. Nah respon 1 abangnya, suaminya, jangan pakai kalimat istri. Jangan bilang gini, ya aku merasakan kelelahan dan kecapean kamu deh gitu. Itu istri nggak merasakan bahwa abang merasakan apa yang aku rasakan. Nah bagusnya Bapak Ibu teman yang melakukan Allah SWT, ketika istri mengatakan aku lelah bang, aku capek, aku ini gitu. Respon 1 abangnya bilang gini, aku merasakan berat banget yang kamu rasakan. Itu si istri mengatakan, ya Allah bang, tiba-tiba abang mengatakan itu, tiba-tiba hilang, sirna semua soal-soal dalam hidupku gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa dek? Kok tiba-tiba sirna seperti itu? Tiba-tiba hilang seperti itu? Karena aku merasakan I'm not alone bang gitu. Gitu ya. Aku nggak merasa sendiri. Abang merasakan. Kenapa? Kok kamu merasakan? Bilang aku merasakan. Itu buktinya abang merasakan dengan kalimat abang. Itu penting nih Bapak Ibu ya. Penting ya, jangan diulangi kalimat gitu ya. Kalau diulangi itu merasanya tidak merasa Liverpool. Liverpool itu apa? I'm not alone maksudnya. Jadi maksudnya istri nggak merasakan bahwa abang sih cuek sih sama aku gitu ya. Kalau abangnya mengambilkan kalimat yang lain, dia merasakan I'm not alone. Itu paling penting dalam perusahaan mendengar ya. Kemudian berikan pengakuan. Nah, pengakuan itu sebenarnya memberikan respon sebenarnya. Kalau si istri bilang, tuh bilang kita akan mendengar dia capek, dia lelah apa gitu, si suami mengatakan, "Dek, gimana kalau begini? Kan 5 kali bangun pagi. 5 kali bangun pagi itu kan hampir semuanya kamu yang bangun duluan. Gimana kalau aku coba gitu. Sekarang kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aku Jumat itu agak lapang. Gimana kalau Jumat pagi itu kamu bangun, kemudian kamu sholat dan lain-lain, kemudian urusan-urusan rumah aku yang ngerjakan." Itu namanya kita mendengar deep listening, ya, deep listening. Jadi ada responnya, ada pengakuannya, ada tindakannya di apa yang kita mendengar. Nah, kalau di sistemnya Rasulullah SAW itu yang di bawah ini, Bapak Ibu dan yang memiliki Allah SWT, yang ini ya. Jadi kalau dimulai
Rasulullah itu dalam proses mendengar tidak langsung respon. Kalau ada stimulan nggak langsung respon. Tapi Rasulullah itu kalau ada stimulan, orang berbicara, Rasulullah itu stop dulu. Stop dulu, think dulu, kemudian choice, responnya apa. Gitu teman. Ya Allah, ya Irwan lama banget prosesnya gitu ya. Nggak sabar saya, nggak apa-apa. Karena ini butuh latihan nih teman-teman. Dan syaratnya kita tadi, keberkahan gitu teman-teman ya. Keberkahan syaratnya. Yang penting syarat secara ilahi sudah terpenuhi dan asyik itu yang paling penting, redo gitu ya. Jadi misalnya kalau ada istri bilang, "Bang, ya Allah Bang, ya Allah Bang, aku ngerasa banget cepat banget. Tanggal itu menjadi tanggal 2 digit ya Bang ya. Ini sekarang udah tanggal 28, 29. Ya Allah, ini kepikiran gitu loh Bang gitu." Jangan langsung respon gitu. Maksud kamu apa? Aku nggak transferku telat maksudnya gitu. Kamu nggak bisa bersabar, nggak bisa bersyukur gitu. Itu namanya stimulan respon gitu ya. Itu proses mendengar yang nggak terlalu baik teman-teman ya. Stimulan yang proses yang baik mendengar itu seperti yang dicontohkan Rasulullah yang saya tuliskan seperti ini. Kalau ada si istri misalnya gitu ngomong seperti itu, "Bang, ya Allah, abang tahu nggak tanggal berapa sekarang?" Gitu. Nah, stop dulu Bang, stop dulu. Jangan kita bilang nih, kita bilang ini pasti persoalan rekening nih, pasti persoalan uang nih, pasti persoalan. Jangan respon dulu, stop dulu, latihan sedikit Bang, istirahat dulu sebentar gitu ya. Tapi jangan lama-lama think-nya. Maaf ya Dek ya, aku butuh 2 jam nih. Kalau 2 jam kata istrinya, ginilah hidup kita terus Bang. Aku ngomong, abang butuh waktu 2 jam gitu. Kenapa nggak 2 bulan aja sekalian gitu ya. Nah, butuh stop think. Nah, think ini perlu latihan nih. Nah, baru kita choice. Ini kita ngelihat gini nih. Ini respon apa yang harus kita berikan kepada istri ini? Kalau dia seperti ini apa responnya? Nah, kita punya kesempatan untuk memberikan respon. Baik, teman-teman, kemudian contoh mendengar dan memahami bahasa istri. Ini contoh saja ya. Misalnya, istri, mudah-mudahan ini tidak teman-teman istri-istri yang ada di sini ya, di Mitra BP ya, sering mengatakan selamanya kita hidup seperti ini. Selamanya begini ya. Nah, kita harus paham nih ketika kita mendengar itu selamanya itu apa sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya enggak selamanya sebenarnya. Selamanya aku selamanya nih ngerjain anak-anak nih ya nyuci, ya nyetrika ya apa selamanya gitu. Gitu. Nah, kita harus paham nih Bapak-bapak gitu ya. Selamanya maksud di situ apa ya. Kemudian kalau istri mengatakan kita tidak terpisahkan abang, kita tidak terpisahkan gitu ya. Apapun yang terjadi kita nggak terpisahkan. Nah kita harus mengertinya apa maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya rupanya mungkin dia agak curiga dengan WA yang terakhir dari mitra kita misalnya gitu. Kok ada mitra bapak-bapak kok salamnya bukan assalamualaikum tapi apa udah makan abang gitu. Ini dia curiga nih sampai dia mengatakan, "Bang, abang tahu kita nggak akan terpisahkan." Nah, kita harus ngerti nih ya. Kemudian saya lelah, saya penat, gitu. Apa yang dimasukkan oleh mungkin bapak-bapak di sini sudah seringlah mendengar kalimat-kalimat ini ya. Nah, yang kita perlu latihan adalah ketika kita mendengar kalimat-kalimat ini apa yang harus kita lakukan. Semua orang tidak menghiraukanku. Kenapa sih terburu-buru? Ini biasanya kalau kita pergi dengan istri ke mall ya biasanya gitu ya. Si suami kan nggak terlalu suka sama detail gitu ya. Udah Dek, list yang kamu mau dibeli udah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah kan? Udah semuanya udah beli kan? Udah aku pulang. Kata istri, "Kenapa sih Bang buru-buru?" Nah gitu ya. Nah kita harus mengerti itu kenapa dia bukan perkataan itu, mendengar perkataan itu. Nah contoh dengar paham bahasa suami. Kalau suami itu diam, para istri barang tentu bukan dia nggak mau, bukan dia nggak mendengarkan apa yang kita mau sampaikan, tapi dia butuh waktu memang gitu untuk memikirkan apa yang harus tindakan dia kalau dia melakukan ini seperti apa. Ada kita paham dengan ada apa dengan diamnya, seperti yang diharapkan kalau dia ngomong semua seperti diharapkan dan ada suami yang mengatakan itu mah gampang gitu. Nah kita harus paham juga. Banyak lagi contoh-contoh yang Bapak dan Ibu pasti dalam kehidupan sehari pernah merasakan hal ini. Kemudian yang kedua, teman-teman yang melakukan semua ta'ala, yang satu adalah mendengar ya. Kalau dalam komunikasi pasangan itu paling penting itu mendengar. Ya. Yang kedua baru berbicara. Kalau mendengar itu perlu dengan empati, nah kalau berbicara itu perlu kita cek respect kita kuat apa enggak. Karena kalau kita berbicara, kita respect dengan pasangan kita atau lawan kita berbicara, pasti pasangan kita mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita cek yuk teman-teman seberapa besar respeknya kita gitu ya. Seberapa banyak respect, seberapa besar kita punya respect dalam kehidupan kita ini. Yang pertama seberapa besar kita bisa menghargai pasangan. Kita menghargai pasangan ya. Kemudian yang kedua seberapa bisa kita memperlakukan pasangan dengan baik.
gitu teman-teman ya, membaik sesuai dengan fitrahnya, keperempuanannya gitu ya. Misalnya apa ya, kalau kita nyebrang jalan atau kita lagi jalan, jangan sampai kita ini kejadian saya nih Bapak-bapak nih Ibu-ibu. Kalau saya jalan di trotoar dengan pasangan saya itu secara karena respect saya kurang, itu yang paling pinggir yang ke dekat jalan raya itu selalu istri saya. Gitu. Harusnya kan suami ya. Harusnya suami di situ ya gitu ya. Kalau nyebrang itu secara karena respect saya kurang, nggak kuat respect saya, itu yang paling depan tuh istri gitu ya. Jadi yang megang tangan saya itu istri jadinya supaya saya nggak respect saya nggak kuat. Kemudian adab yang baik kepada pasangan, baik verbal maupun non-verbal. Jadi teman-teman yang mulia Allah Ta'ala, banyak kegagalan kita berbicara dengan pasangan kita itu karena kita nggak memperlakukan pasangan kita dengan baik. Baik secara verbal maupun secara non-verbal. Tidak memperlakukan misalnya begini, kalau kita mau berbicara, kita nggak mengatakan, susah banget kita mengatakan, maaf ya dek, gitu. Maaf ya dek, makasih ya dek, apa yang adik sampaikan tadi, boleh nggak abang bicara sekarang? Nah gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak memperlakukan pasangan kita dengan adab yang baik kepada pasangan masing-masing. Baik istri kepada suami, suami kepada istri. Baik secara verbal maupun secara non-verbal. Banyak sekali kegagalan kita berbicara itu karena kita tidak adab kita kepada pasangan kita nggak baik gitu ya. Sehingga pasangan kita nggak merasa nyaman dengan kita. Baik, teman-teman. Nah, kenapa berbicara dengan pasangan itu penting? Karena untuk saling mengerti, menghindari konflik, atau bisa kita mengelola konflik, dan semuanya itu adalah karena kita berbicara, karena ada kebutuhan dan keinginan yang kita mau sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, hal yang penting dalam berbicara itu ada 3 hal. Yang pertama niat, sama seperti mendengar, intention ini menjadi sangat penting dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu teman-teman, syarat yang paling penting itu 3 sebenarnya. Yang pertama intention, niat. Yang kedua attention, perhatian ya. Mau mendengar maupun berbicara itu sangat tergantung dari 3 hal ini. Intention, kemudian attention, dan kemudian barulah kita bicara soal connection. Jadi connection itu jarang sekali terjadi kalau yang pertama intentionnya nggak baik. Gitu ya. Jarang connection itu, jarang kita melakukan komunikasi dengan pasangan itu terhubung dan tersambung. Kenapa? Karena attentionnya nggak baik. Ya, karena perhatian nggak baik. Jadi niat menjadi hal yang paling penting. Ya, yang paling penting. Nah, Ayah Irwan, bagaimana caranya menjaga niat ini? Nah, supaya kita komitmen dan konsisten dengan niat ini, teman-teman sudah barang tentu niat ini sering kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam tahajud kita, di dalam doa-doa kita, ya Allah mudahkanlah saya berkomunikasi ya Allah. Ya Allah kalau saya bicara ke istri itu lap mulut ke saya berkahilah Allah, sampaikanlah apa yang saya sampaikan ya Allah, bukakan hati istri saya karena semuanya bisa niatkan bini-bini. Nah, sering disampaikan gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu seringlah dia dalam tahajud dalam apa doa-doanya seperti ini ya. Kemudian penuhi etika dan estetika, penuhi cara dan ketentuan-ketentuan dalam berbicara, dan harus ada menuhi estetika. Estetika ini adab ya teman-teman. Kemudian kita harus membedakan mana perasaan, mana pikiran. Kadang-kadang kita berbicara teman-teman sebenarnya itu pikiran kita gitu ya, itu pikiran kita gitu, tetapi yang kita sampaikan itu adalah perasaan kita. Nah harus kita bedakan pelan-pelan mana perasaan, mana pikiran. Jenis berbicara, teman-teman. Kalau tadi mendengar, namanya passive listening, ada active listening, ada deep listening. Nah, teman-teman diharapkan yang paling bagus dalam mendengar itu adalah deep listening. Nah, jenis berbicara itu ada 2. Gitu. Jenis berbicara itu ada bicara tidak terhubung. Para ahli parenting sering menyebutnya Jekyll style. Jekyll style itu cara berbicaranya anjing hutan gitu teman-teman ya. Jadi seininya dia aja gitu. Jadi kalau udah ketemu gitu dengan pasangan kita itu, dia itu ya Allah ngomong aja terus gitu ya. Jadi ya stylenya anjing hutan lah gitu ya. Kemudian ada berbahasa atau berbicara itu dengan bicara yang terhubung. Namanya dengan giraffe style, dengan stylenya jerapah gitu ya. Teman-teman ngebayangin jerapah ya? Seperti apa jerapah gitu ya. Kalau anjing hutan kebayangnya anjing hutan ya. Anjing hutan itu kalau dia berbicara gitu, kalau dia berkomunikasi dengan orang lain, yang pertama itu dia menyalak dulu teman-teman, dia gonggong dulu gitu ya, dia bikin sistem pertahanan dulu gitu. Jadi memang niatnya susah, dia mau berbicara, sementara kebenaran itu menjadi mutlak haknya dia. Kalau kita berbicara dengan orang kan kebenaran itu, kata Imam Ghazali, harus kita pastikan itu milik orang lain, milik pasangan kita kan gitu ya teman-teman ya, supaya terjadilah komunikasi itu gitu ya. Nah kalau Jekyll style itu selalu kebenaran itu milik dia. Pokoknya, itu Jekyll style itu teman-teman. Pokoknya, itu Jekyll style. Itu stylenya anjing hutan itu ya, membuat pertahanan lebih dahulu. Kalau berbicara dengan terhubung dan bahasa yang terhubung itu giraffe style. Giraffe style teman-teman kebayang ya, jerapah ya.
Jerapah itu kalau dia melakukan aktivitas, dia bikin dia kakinya dia bikin seperti ini dulu teman-teman ya. Dibikin kekuatan dulu gitu ya. Kemudian lehernya itu dinaikin dulu gitu teman-teman ya, dinaikin setinggi-tingginya. Kemudian kalau dia mau makan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia nggak langsung makan. Dia observasi dulu. Teman-teman perhatikan ya, jerapah ya. Jadi dia nggak langsung makan. Kalau binatang-binatang lain itu langsung makan, langsung dicaplok gitu ya. Kalau jerapah enggak. Jerapah itu dia tinggikan badannya. Ini kalau kita melihatnya dia observasi dulu. Dia berusaha pergi dulu ke balkon. Nah, orang sering menyebutnya dalam teori komunikasi itu balcony view. Jadi kalau ada persoalan, pergilah ke balkon gitu ya. Karena di balkon itu kita bisa mengobservasi. Kita bisa mengatasi masalah, bukan kita menyelesaikan masalah. Gitu teman-teman ya. Banyak sekali ada persoalan, konflik dalam keluarga kita menyelesaikan masalah karena kita satu level. Harusnya kita naik ke balkon supaya kita bisa mengatasi masalah. Nah, jerapah kan naik dulu ya teman-teman ya, observasi dulu. Dia pilih dulu. Jerapah yang seperti teman-teman ketahui, jerapah kan mau makan tuh dipilih ya teman-teman ya. Mana daun muda, mana daun tua, mana daun yang sudah nggak punya kemungkinan untuk hidup. Nah itu dipilih dulu, mana yang mau dimakan sama dia. Nggak semuanya dicaplok sama dia. Nah, kalau di komunikasi, di giraffe style communication itu kekuatan observasi, teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara itu lihat-lihat dulu orangnya. Gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lihat ya, bicara tidak terhubung, Jekyll style itu adalah penuh dengan ini teman-teman. Sudah muncul aja gitu. Diagnosa lebih dahulu, melabel lebih dahulu, kemudian menyangkal, memerintah, mengancam. Ini style. Nah, kalau kita berbicara dengan style ini, pasti kita tidak terhubung dengan pasangan kita. Pasti dalam jalannya komunikasi itu yang saya sebut intention, attention, connection. Itu connection nggak akan terjadi, gitu ya. Tidak akan terhubung, apalagi tersambung. Tidak lagi tersambung, apalagi terhubung. Nah, ini bagusnya kita tinggalkan ini, teman-teman ya. Kita tinggal ini. Nah, yang paling menarik itu yang dianjurkan, kalau dalam mendengar itu dianjurkan deep listening, kalau yang dianjurkan di dalam berbicara itu adalah bicara giraffe style. Nah, giraffe style itu satu nih teman-teman ya. Dia ada satu. Ya, yang pertama intention itu niat ya. Yang kedua perhatian gitu, yang ketiga itu adalah observasi yang tadi itu jerapah ya. Kemudian feeling gitu, kita merasakan. Kalau kita berbicara itu kita observasi dulu, kita rasakan, nah baru kita sampaikan need kita atau request kita apa gitu ya teman-teman. Ya Allah panjang banget Irwan, nggak apa-apa gitu ya, kita kan maunya yang asik nih supaya komunikasi kita berkah ya teman-teman. Nah kalau kita melakukan ini dengan giraffe style ini, mudah-mudahan insya Allah kita akan terjadi koneksi, akan terhubung dengan pasangan kita. Cita-cita kita, target kita berkomunikasi menjadi sampai gitu teman-teman ya. Kan target kita berkomunikasi itu ada connection, itu yang paling utama. Baik. Nah, ayah bunda, teman-teman yang oleh SWT, kita sudah menyelesaikan bahan-bahan kita tentang dua hal paling penting dalam berkomunikasi. Nah, tadi saya menyampaikan berkomunikasi itu, mendengar dan berbicara itu bisa lewat verbal, tadi sudah sampaikan lewat verbal ya, bisa juga lewat dengan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam persentasenya dalam komunikasi sebenarnya sangat luar biasa, lebih dari 50% sebenarnya berkomunikasi itu ditentukan, mendengar dan bicara itu ditentukan oleh bahasa tubuh. Saya ambilkan sedikit beberapa cara-cara trik dan tipsnya ya teman-teman di dalam kita mendengar dan bicara, seperti apa bahasa tubuh kita. Nah ini teman-teman seperti hadapkan wajah ya. Nah teman-teman sudah dapatkan lah hal-hal yang sangat mendasar sekali sebenarnya di dalam, apalagi dalam orang berbisnis ya, dalam orang berniaga ya. Ini sangat penting. Misalnya hadapkan wajah. Ini adalah dasar dari bahasa tubuh yang menggambarkan bahwa suami siap mendengarkan istri atau suami memang ada untuk istri sekarang. Jadi istri ngomong, misalnya ayahnya lagi pegang WA gitu, terus kemudian istrinya bilang, bang aku boleh nggak minta waktu sebentar. Nah hadapkan wajah. Lebih enak lagi kalau memalingkan badan ya, tidak hanya sekedar wajah tapi badan. Kemudian postur terbuka, melipat tangan dan kaki mengibaratkan bahwa suami telah memberikan tanda-tanda kurang berminat dan tidak terlibat dengan istri kalau melipat kaki, tangan dan kaki. Tapi bahasa tubuh yang terbuka memberikan isyarat bahwa suami sangat terbuka dengan dan suami penuh perhatian dengan apa yang mau disampaikan oleh istri. Teman-teman ini hanya usulan aja ya, jangan diartikan secara harfiah gitu ya teman-teman. Tiba-tiba ketika bicara dengan suami, bicara dengan istri, terus kemudian teman-teman ngangkangin kakinya, tangannya begini gitu. Ayo, aku sudah siap untuk mendengar apa ya. Bukan itu maksudnya teman-teman. Kemudian pertahankan kontak mata. Mata ini kata orang jendela dalam berkomunikasi ya teman-teman ya. Nah
Bahwa kalau kita bicara dengan pasangan kita, meskipun kita nggak terus menatap pasangan kita, tapi berikanlah bahwa kasih tahulah kepada pasangan kita bahwa aku sedang memperhatikan kamu gitu. Fokus aku dalam keseharian sekarang bukan orang lain, tapi fokus aku adalah kamu gitu. Dengan kontak mata dengan pasangan kita. Kemudian santai waktu mendengar, dan kemudian teman-teman mempelajari dan membaca bahasa nonverbal dari pasangan kita. Misalnya gerak tubuhnya, gesturnya, dahinya, senyumnya, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan respon nonverbal kepada anak atau kepada pasangan dengan anggukan dan lain-lain itu juga bagian dari bahasa tubuh mendengar dan berbicara kepada pasangan kita. Mungkin itu teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, sangat sederhana sekali. Ini keterbatasan ilmu saya mohon maaf kepada Mas Ipo dan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa target kita di dalam berkomunikasi, yaitu connection tadi itu, terhubung dan tersambung itu terpenuhi, dan kita bisa mengelola 2.200 perbedaan kita, dan kita bisa menjadi tidak hanya sekedar apa yang disampaikan Mas Ipo, tidak hanya menjadi couple planner, tapi menjadi couple yang benar. Kita akan mencapai kebahagiaan itu, gitu, sehingga kalau kita bahagia, Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan kita akan bisa membuat lebih banyak kepada masyarakat atau kepada orang-orang di luar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, materinya luar biasa ya teman-teman. Siapa di sini yang merasa dapat manfaat? Tadi catatannya udah banyak ya pastinya. Oke, terima kasih banyak Ayah Irwan. Sami-sami. Oke, mungkin kita tutup aja pembinaan pada pagi hari ini. Insya Allah apa-apa yang tadi kita dapatkan materi dari Ayah Irwan bermanfaat ya. Nah, boleh pantun dulu ya sebagai penutup ya Ayah ya. Mbak, ya? Kalau boleh usul, ya, boleh. Teman-teman yang mau nggak sempat bertanya nanti disampaikan aja ke WA saya. Oh, baik. Ke WA nanti mudah-mudahan saya jawab lewat voice note insya Allah. Baik Ayah. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan ke leadernya, nanti kita sampaikan ke Ayah Irwan. Mungkin jawabannya nanti bisa di WA atau di voice note-nya Ayah ya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ayah. Oke, teman-teman, kita tutup Zoom kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Irwan. Sama-sama silahkan dibuka. Makasih banyak Ayah. Terima kasih Ayah Irwan. Ayah Irwan kasih ilmunya. Terima kasih Irwan. Terima kasih Pak Irwan.